akan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, bukan dua apalagi tiga ya, yang benar, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang kau utus. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu ini Yesus menengadah ke atas loh. Yesus menengadah ke atas. Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa. Ya, dia memohon, meminta. Inilah hidup yang kekal itu, karena dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Itu bukan Yesus, Inilah itu bukan hidup perkataan Yesus. Ini tinta merah ini. Lihat itu, lihat semua itu, di Bible yang tinta merah itu ya, perkataan Yesus Kristus dan mengenal Yesus semua Kristus di Bible yang tulisan warna merah itu perkataan Yesus. Lanjut Bunda Rahma. Coba lihat dulu itu, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu orang ketiga itu. Dan mengenal Ini Yesus tinta Kristus merah. yang telah Apa ya, kau, tapi baca apa dulu. kau, sedot, apa kau buta warna? Ini merah, ini hitam nih, hitam. Iya, Yesus tapi tidak ini masuk berdoa. akal itu. Berarti kau mau robek-robek ini? Coba scroll down ke bawah. Lihat itu kata Bapak, ini ingat nih, dengar kata-katanya ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berdoa, berkata, Bapa, ini Yesus berkata, telah tiba saatnya permuliakan anak-anakmu ini. Terus ke bawah scroll. Nah, Yesus memberikan hidup yang kekal. Kemudian dia jelaskan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. kenapa Bentar, Yesus Bunda Rahma. mengatakan namanya sendiri? Bunda Rahma, bentar Bunda Rahma, saya potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Najuma jazakallahu bihair. YouTube Mana? lagi live di sini. YouTube-nya lagi live di sini. Bunda Rahma di ini ya, dijaga ya. YouTube Gurunda lagi live di sini. Oh, Masya Allah. Silakan naik, Dengku, Bang Zumo. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Jadi Yesus itu bekerja, melakukan sebuah pekerjaan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku. Kepada siapa nih? Ku ini Yesus, untuk melakukannya. Jadi Yesus itu diserahi tugas, ya. Dia itu diserahi tugas sebagai rasul. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi segala sesuatunya berasal daripadamu. Pada siapa? Daripada siapa? Allah. Ya. Daripada Bapa. Bapa. Ya, Bapa itu. Allah, tu dewa, tu teos. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, pada Yesus, engkau ini Bapa sampaikan kepada Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikutnya, kaumnya ya. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Jadi Yesus datang daripada Bapa, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya. Udah ya. Di sini poinnya di sini ini perkataan Yesus ya. Poinnya di sini hidup yang kekal ya. Dan Yesus adalah dipekerjakan, diserahi tugas
Makanya Yesus ketika umur 30 tahun, Yesus dibaptis. Ya, di situ dia disahkan sebagai diangkat menjadi rasul ya. Ibrani 31, Yesus adalah rasul dan imam besar. Jadi tidak ada narasi di Bibelmu itu bahwa Yesus itu Tuhan. Selalu dia menempatkan itu Allah atau Theos itu sebagai Tuhannya. Aduh, bingung juga bahas-bahas begini karena dia selalu menempatkan itu Allah itu sebagai Tuhannya ya. Jadi jangan kau salah bertuhan. Kau salah bertuhan itu kau kekal di neraka bang. Ada Bang Handi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gue jadi dua atur jadinya tuh, gak enak lah. Jangan ntar gue pindah dari sini yang aku yang satu. Terusin aja dulu. Silakan Bang. Gurunda lagi di sini Bang Andi. Gak enak lah nanti ditegur orang dua natur lo. Oh, turun dulu di sana dong. Ya oke. Lanjut. Bang Sedot, kok kenapa termangu-mangu? Kenapa? Kalian kan nggak percaya Kenapa? apa ada? Kalian kan nggak percaya sini- Yesus punya di- Bapa. Lah, siapa yang nggak percaya? Di sini Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bapa itu adalah Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus ini utusan. Apa itu utusan? Rasul. Jadi kalau kau menuhankan rasul itu lucu. Tanggapi dulu, kenapa kau menuhankan rasul, Bang? Kenapa kau percaya bahwa Yesus punya Bapa? Aku kan orang Islam kan nggak percaya yang namanya Yesus anak Lah, kita Bapa kan gitu. bahas biblosmu ini. Kau pikir kita bahas apa ini? Ini Bible kita bahas. Kalau kita lari ke bahas Al-Quran, ya tidak ada Bapa di situ. Di Biblemu, poinnya di sini untuk hidup yang kekal. Tentu kau mau hidup kekal toh, mau hidup kekal di surga toh. Ya itu ini pasportnya ini kalau mau hidup kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Trinitas seperti yang kau imani. 3 dalam 1, 1 dalam 3, membagongkan. Ini simple ini penjelasannya di sini. Perkataan Yesus loh. Nah, tinta merah ini. Kau nggak marah kayak itu Alkitab pakai kata Allah. Kau kan maunya Theos. Nah itu situ tulisnya Allah. Kenapa kau nggak marah? Kita nggak bahas memarahi. Kalau saya lari kita bahas ini pernyataan Yesus. Kau kan tadi menyinggung password itu. Passwordnya ini mengenal Allah satu-satunya supaya kau selamat ini hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus atau Yesus. Jadi ini semacam syahadat ya, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Nah ini. Jadi kalau kau lari dari sini ajaran Yesus, ya kau tersesat, neraka jahanam kau kekal. Jadi domba sesat ya. Ini pernyataan Yesus loh. Iya, Dia tapi nggak bermohon kayak gitu kepada cara baca Bapaknya. Alkitab. Dia bermohon. Begitu coba ajarkan cara bacanya gimana. Silakan. Kau baca Alkitab itu kau harus berdoa dulu. Nah berdoa, undang Roh Kudus masuk ke hatimu. Ajak dia minta dia Minta Roh Beginilah Kudus maksudnya, masuk. Sedot Minta BC Roh Kudus, maksudnya. minta Roh Kudus masuk di hatimu supaya kau mempelintir-pelintir ini. Ini saya sudah luruskan, kau kembali membengkokkan. Kerjamu itu membengkokkan, ya alasan Roh Kudus lah, Roh Kudus. Ini sudah lurus ini, tapi kau ingin membengkokkan lagi. Satu-satunya Allah yang benar. Ini Bentar apa lagi? itu Oten di bawah banyak banget ya. Oten di bawah banyak banget tuh. Saya lihat tuh lebih dari 10. Ayo naik sini satu-satu sini Naik. Bila perlu semuanya naik sini. Ayo naik sini. Jangan typing kayak gitu kau. Kalau aku turun Kalau dulu ya, Kang. typing Aku- terus aku gak mau turun naik, aja. lu pasti dibisukan sama moderator loh. Gua jamin. Kang, aku turun dulu ya biar Otennya naik ya. Enggak apa-apa. Biar aja Enggak, nanti aku kalau penuh nanti simak aja, abang- kalau nanti mau masuk lagi. Siap. Ya, lanjut Bunda Rahma. Jadi pembahasan yang kita angkat ini, siapa itu Yesus? Ya, Yesus itu Rasul.
Kita lari ke udah lihat ya, udah tanya ya. Kemudian kita ke memperjelas siapa itu Yesus, apa itu utusan. Nah, Yohanes 3:13. Yohanes 13:34. Nah. Yohanes berapa ya? Aku lupa. Yohanes 3, sebentar. Yohanes Kameranya jangan gelap Bunda Rahma. Nyorot apa aja nggak apa-apa. Yang penting terang kameranya. siap. Nah, ini. Apa itu utusan? Sedot. Nih, sedot. Kan tadi Yesus mengaku dia utusan. Oh, cari pulpen lah. Tuh diajari dulu sedot nih malam ya, biar kau bertobat sedot. Nah, sedot. Di sini tadi Yesus mengatakan dirinya utusan, mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan Yesus yang engkau utus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi setiap utusan Allah itu dikaruniai roh dengan tidak terbatas. Makanya setiap utusan Allah itu bisa bermukjizat. Ya, karena Allah menyertai dia. Sebab siapa yang diutus Allah? Yesus mengaku utusan. Kemudian kita ke Ibrani 31. Kok masih adakah? Masih hidup kok? Oh, ini sedot. Ibrani 31. Nah, Ibrani. Sebab itu, kenapa sih? Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul, nah, rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul. Apa itu rasul? Rasul itu utusan. Ini bahasa Arab ya. Yang ya sering yang kalian ambil lah, yang kalian Ya, curi-curi bahasa ya. Yunaninya apostolos. Apostolos, ini rasul. Jadi Yesus itu rasul ya. Nggak ada rasul di Al-Quran, ada kan? Ya, rasul itu bahasa Al-Quran tahu, ngehe. Iya, Muhammad Bahasa itu kan Yunani nabi, itu ya. apostolos. Ini Muhammad. Bible ini mencatut dari Al-Quran, dari bahasa Arab. Emang ada kata rasul di Al-Quran? Masya Allah. Yang ada Rasul yang itu adanya bahasa kan Arab. nabi. Iya, yang Makanya adanya aku kan bilang, nabi. sedot, kalau kau sedot WC, jangan kau sekaligus minum tuh kotoran, ini otakmu nggak nyambung. Nih, pandanglah ya Allah ya Rabbi, udah live gurunda ya. Pandanglah kepada rasul, mudah kalim pandanglah kepada rasul dan imam besar. Ini rasul ini dan imam. Masa ini rasul kamu Tuhan kan? Gimana sih akalmu itu, Bang? Simanjuntak, selamat pagi Simanjuntak. Simanjuntak. Muslim apa Kristen bang? Simanjuntak, dibuka mute-nya bang. Buka. Jadi gitu ya. Nah dia bilang rasul itu bahasa apa? Kita lihat ya rasul. Halo, Selamat pagi. Selamat pagi bang Simanjuntak. selamat pagi Bang Abang, sayang. iya abang Kristen apa Oten? Otet itu apa sih? Nggak tahu aku. Oten itu Kristen. Kristen Nah, apa? jangan disebut-sebut nama. Nanti ku sebut namamu sakit hati. Lo nggak suka kayak gitu. Oh, lu sukanya Santai aja Ya. bang, santai aja bang. Disebutkan Oten itu orang Kristen, paham nggak? Kependekan Enggak, aku itu, nggak mau. singkatan dari orang Kristen. Oten itu. Mau aku disebut-sebut nanti ku bikin kau PKB nanti salah. Abang kok baru naik gitu mencak-mencak. Santai aja bro. Oke, kenapa Sini, kalau gini kau aja naik ya. dia? Nah, sebentar, Dek. kau diamlah dulu, sedikit Aku yang diam. Utusan. Sabarlah kau Utusan siapa nih si sedot ya? Utusan. Ini utusan ya bahasa Indonesianya ya ini. Indonesia utusan. Ini translate-nya ya Google Translate ya utusan Indonesianya. Arabnya rasul. Rasul. Ini ya, rasul. Di bahasa Arabnya nih. Jadi inilah yang
Kalau kalian itu ambil curi, ya, kenapa pakai bahasa Arab itu secara Rasul tulisannya begini bahasa Arabnya. Kalian tidak rubah, tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi utusan. Tetap Anda tulis Rasul itu di Biblos. Harusnya Rasul itu kalau secara Yunani ya, itu apostolos. Bibelmu kan bahasa Yunani, kita lari dari pembahasannya, nggak apa-apa deh. Yunani, lihat ya. Nah, dia. Negara Arab bukan negara Muslim. Bahasa Arab bukan Al-Quran aja. Aduh. Narasinya kok ini yang memiliki keilmuan gitu loh. Kamu harus memahami bahwasanya Al-Quran itu sudah tentu Arab, tapi Arab belum tentu Al-Quran. Kamu harus memahami itu. Makanya Al-Quran ini memakai bahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu belum tentu Al-Quran. Paham nggak kamu? Nih kalau bahasa Yunani ya, ini kan Bibelmu bahasa Yunani nih. Yunani koine, ini Bibelmu ya, bahasa Yunani. Tuhanmu orang Yahudi, Bibelmu bahasa Yunani, nggak nyambung bro ya. Utusan, bahasa Indonesianya utusan. Kalau diarabkan tadi bahasa Arab Rasul. Lari ke Yunani, apostolos. Apostolos, kok tiba-tiba sampai ke Bibelmu itu jadi Rasul di situ? Padahal ini bahasa Yunani. Bahasa original teks Bibelmu nih apostolos. Ini Yunaninya ya. Inilah kalian ya, udah mencuri, menikmati curiannya, nggak ngaku lagi. Betul. Pura-pura. Nah itu Juntak, lu jawab. Jadi kalau kita lihat ya Bunda ya, di dalam Bible mereka itu tidak ada satupun referensi tentang kata Rasul. Itu dipastikan memang mengambil dari Al-Quran. Kata Rasul itu hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam Bible. Karena di dalam Bible itu apostolos. Itu sedot WC. Kamu harus tahu. Kalau belum tahu, enak belajar. Makanya kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad itu hanya Nabi, salah. Karena Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Kamu pun harus bisa mendefinisikan Nabi itu apa, Rasul itu apa, dan siapa Rasulullah itu. Rasulullah itu Nabi juga Rasul, gitu loh. Jadi yang pintar sedikit, kalau nggak tahu nanya, belajar. Lanjut Bunda. Juntak buka mute ya Juntak kalau mau ngebantah. Oh dia mau bantah dulu ya. Kalau dewa ini Theos. Jadi di dalam original teks Bibelmu Theos Yunani ya. Indonesianya dewa. Yunaninya Theos. Ini Tuhanmu ini. Di dalam original Bibelmu bahasa Yunani Theos. Artinya apa dewa? Jadi kau itu menyembah ini. Kalau kau kan Sekarang tadi saya protes-protes, ya kau kan tidak mempercaya Allah, katanya kami ambil. Iya, memang kau mencuri kata Allah, Al-Quran kami ya. Nama Sekarang saya sembahan tanya. orang Islam. itu Boleh nggak Allah. saya tanya? Di dewa, Saya tanya dulu ini yang kau sebentar. sembah ini. Bentar Bang Iya, Jibril, saya naik tanya Bang dulu Jibril sebentar. di YouTube lagi pada live. Bang Jibril. Itu apa? Sekarang saya tanya Ini kamu, Bunda Leonard Rama. ini tidur, kok ngorok? Tidur kayaknya. Waduh, ini parah. Coba turunin moderator. Kok numpang ngorok? Tadi ada yang numpang kentut, sekarang numpang ngorok. Tadi ngadi nih. Gimana sedot Ih, WC? bukan si Juntak, si Leonard yang ngorok. Aduh, Loh, salah kok diturunin? turunkan itu. Wah, Nah, pasal diturunin si sedot. itu Natasha salah nurunin. Naik lagi, sedot. Mana sedot nih? Naik lagi. Itu dia turun sendiri. Oh, turun sendiri. Nah, ini naik lagi nih. Tuh Juntak naik lagi Juntak. Di Juntak nih. Juntak naik lagi. Enggak, tadi diturunin, nggak tahu kenapa. Iya, ada yang nurunin. Itu Natasha tadi ada beritanya salah nurunin dia. Sorry ya, Bro. Kalau Tunggu Tuhan, dulu, boleh nggak saya jelasin? Boleh nggak jelasin dulu? Iya, jelasin. data. Silakan. Iya. Silakan. Sekarang saya tanya, Tuhan, dewa Lu mau dan jelasin, Allah. mau nanya sih? Saya mau nanya dulu, mau terjemahannya nanya ini dulu, sebentar. gitu dong, Oke. biar jelas. Sekarang nih, taruhlah di Google Translate ini,
Tuhan, Allah, dan Dewa. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya artinya semuanya, tiga-tiganya God. Dewa, Tuhan, dan Allah. Artinya God. Kau lari ke bahasa Inggris. Di Bible, The Holy Bible luar negeri itu nggak ada yang pakai Allah, nggak ada yang pakai ya. Kalian aja yang mencuri di Indonesia yang pakai kata Allah. Mereka pakai kata God. Dia terjemahkan Theos itu ke dengan God. Dewa pun ditranslate ke Inggris itu GODS, pakai S, gods. Itu Jadi dewa-dewa. kalian aja yang ambil mencuri kata Allah. Mereka coba tengok seluruh dunia selain di Indonesia itu atau di Malaysia pun nggak inilah, udah ada larangan. Sekarang kalian aja yang pakai kata Allah itu. Ke luar negeri nggak mereka, makanya orang luar negeri bilang, oh karisting di Indonesia kok pakai kata Allah. Masa kalian, tunggu dulu, masa kalian boleh mencuri Yesus kami, tapi kami nggak boleh mencuri nama Allah? Nah, siapa yang mencuri? Siapa yang mencuri Yesus yang terkutuk di tiang salib? Enggak lah. Enggak ada yang mencuri Yesus di Jadi gini, sedikit ya Bunda ya. Gini loh, yang dimaksudkan begini loh ya, Sedot. Yang dimaksudkan bagaimana Bible itu dinarasikan mengambil banyak kata-kata dari Al-Qur'an seperti Rasul Allah dan ada lagi firman Alkitab itu sebagai bukti nyata bahwasanya di Bible itu di original teksnya nggak ada, tetapi yang ada di dalam Al-Quran. Contoh ini, tak kasih contoh kamu. Di dalam Al-Quran banyak sekali itu kata Rasul, Allah itu kan, tetapi di sana nggak ada. Makanya dari mana dapatnya kalau kamu lari ke sana? Nah, kalau kamu lari ke bahasa Inggris, Allah itu nama, tidak bisa dibahasa Inggriskan. Nama itu di bahasa manapun tetap Allah, ya tetap Allah. Inilah makanya kegabrulan LAI memakai kata Allah disandangkan ke gelar, sehingga kata Allah ini terjemahkan. Ini ya gabrul. Umat Islam tahu sebenarnya itu ilah itu adalah Tuhan, bukan Allah, beda. Coba bentar Gitu. Pak Erwin. Lanjut. Mungkin Bang Jerusalem mau menjelaskan kata Allah. Silakan Bang Jeru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini alif lam lam ha kalau dibuat menjadi block letter adalah A L L A H. Simpel saja pertanyaan saya, Pak Sedot. Kalau Anda bersikuku bahwa itu ada di dalam ajaran kekristenan, tunjukkan sama saya satu literatur sumber yang kata Allah di dalam kekristenan sudah ada sebelum abad ke-6. Satu. Kedua, saya mau menganalogikan orang Hindu di Jerman, dia tetap memanggil Brahma, Brahma, Shiva, Shiva. Orang Konghucu di Jerman tetap di Kuan In. Konghucu di Meksiko akan memanggil nama Kuan In juga. Begitupun Islam dimanapun berada, dia akan tetap memanggil sembahannya adalah Allah. Artinya di sini semua itu dirangkum adalah proper name. Sekarang saya tanya sama Anda, Kristen di Belanda pakai Allah atau tidak? Kristen di Meksiko pakai Allah atau tidak? Kristen di Asia Timur pakai Allah atau tidak? Itu yang perlu Anda jawab. Dua pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, gini nih ya. Narasi kitab kalian itu, narasi Al-Quran itu menyinggung kekristenan, Tuhannya, nabinya. Ya wajar dong kita counter untuk meluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan. Oh, berarti itu firman di Bible itu Anda sama khusus sekali untuk pengkantor. jawaban Anda nggak menyentuh substansi pertanyaan saya deh. Enggak, gini Bang Jeru. Tadi dia bilang Islam mengkantar, menyerang. Dia itu kitabnya, Bible-nya itu untuk mengkantar ke Islam. Berarti ini Bible ini khusus untuk mengkantar, firman Bible ini. Woi. Sedot. Ulang, kenapa ulang? Jadi Bible ini difirmankan oleh Yesus ya ke Bible khusus untuk mengkantar Islam, untuk menyerang Islam gitu. Enggak, digunakan oleh LAI untuk mengcounter Islam. Oh, berarti ini firman LAI kalau gitu Bible. Oh, jujur kamu, berarti LAI memang mentranslate itu, di balik itu ada misi kan?
ya kan? Secara implisit Anda mengatakan tadi itu, saya mengartikan bahwasanya ada misi terselubung dalam mentranslate, mengambil kata Allah dari ajaran Islam, betul? Ya wajar aja dong. Itu kan apa? Jadi mencolong atau mengambil, mengadopted sesuatu nama yang diambil dari umat lain itu wajar. Aduh, gimana nih? Kalian udah Gua harus pakai masker dulu kalau debat sama si Sudot WC, bau cubluk. Demi Allah kayak bau cubluk. Kayaknya apa nih, Sudut PC ini salah paham. Kalau dia mengatakan itu mengkanter, berarti ada faktor kesengajaan dari LAI membuat narasi mengambil dari Al-Quran yang notabene dia meyakini bahwasanya Bible lebih dulu dengan memakai bahasa Yunani yang dulu ilah di abad ketiga, di abad kelima adalah ilah, di abad ke-9 dirubah menjadi Allah. Itu berarti faktor kesengajaan dari LAI untuk mewujudkan misi misionarisnya, gitu loh. Pada saat memakai kata Rasul, Alkitab, kata Allah, kata Nabi, diambilnya dari Al-Quran, itu berarti faktor kesengajaan untuk memurtadkan orang-orang Indonesia LAI ini. Kalau Anda mengatakan itu memang untuk mengkanter Al-Quran, Ya, itu jangan sampai salah narasi Anda. Itu udah jelas. Bukan untuk memurtadkan. Itu Bukan untuk untuk misionarisasi itu udah jelas, Saudara WC. Jadi gini, Saudara WC, Kristen ini khususnya di Indonesia, misalkan mayoritas di Indonesia agamanya menyebut nama Tuhannya itu Somad, saya jamin 1000% Kristen akan ikut di Bible ditulis nama Tuhannya adalah Somad. Karena apa? Ada misi di sini. Kalau misalkan mayoritas di Indonesia menyebut nama Tuhannya Jajang, saya jamin Kristen juga akan menyebut nama Tuhannya dengan nama Jajang, ya, Jajang Sunaria. Bang Asidik, assalamualaikum Bang Asidik, Gurunda Asidik. Aduh, ini Masya Allah, lama nggak muncul ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semua ini. ada Otan Bang Gambul Sidik, satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah dulu 1 menit ya, Bang Kian, selesaikan 1 menit. Jangankan Oke, 1 menit, 1 kalau menit, untuk Bunda Rahma sampai hari Natal silakan. Bentar. Ini kita perjelas dulu ini kata-kata yang tipu-tipuan lay ya, tipu-tipuan lay ya teman-teman ya. Besar dulu. Bentar, Asep bentar. Tipuan lay ya teman-teman ya. Bagaimana lay memaksakan Yesus yang anak manusia ini dipaksakan jadi Tuhan. Nah, kita lihat di Yohanes 4:19 ya. Sini bunyinya, sebesar dikit ya. Kata perempuan itu kepadanya, ini Yohanes tadi ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kita nggak bahas tentang kejanggalan kalimatnya ya, karena di sini disebut panggilannya Tuhan. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini dibilang Tuhan, di sini nabi. Tapi kita bahas tentang kata Tuhan ini ya, Tuhan. Tuhan numbernya ini 2962 ya, 2962. Tuhan ya. Ini kurios. Kita lihat. Kurios ya. Tapi tadi Tuhan kan? Itu diperuntukkan untuk Yesus. Tapi selain Yesus, tahu nggak, selain Yesus, kata kurios ini tidak diterjemahkan ke dalam Tuhan, tapi Tuan. Padahal sama-sama kurios, kita buktikan ya. Ini tadi Yesus, ini teruntuk Yesus ya. Kata Tuhan tadi, dia terjemahkan menjadi kata Tuhan tadi. Ini Bentar Bunda Rahma, ini si ASP ini Muslim apa Kristen? ASP? Saya Islam, Muslim. Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya Pak? Santang. Iya. Kenapa Pak? Kenapa? Bentar Bunda Rahma. Kenapa? Suaranya hilang, Pak. Ngomong apa? Kalau di Bible itu apakah akan disebutkan Yesus, aku adalah Tuhan? Oh nggak ada Bang. Nggak ada. Apa? Yesus nggak pernah mengaku dia sebagai Tuhan Bang. Dia ngakunya dia utusan Bang. Cuma umat Kristen ini menuhankan dia tanpa berarti sebab. kalau utusan itu berarti bukan Tuhan. Bukan utusan, ya utusan Bang.
Ya jelas, makanya kita sebagai muslim juga kepingin di Bible itu apakah menunjukkan Tuhan itu adalah Yesus? Apakah Nggak ada bang, nggak ada tulisan seperti itu bang. Kita lanjut dulu ya sebentar ya bang. Kita fokus dulu bang. Ya, apa ini bang kayaknya? privasi muslim apa Kristen bang privasi? Muslim apa Kristen? Privasi. Enggak ini privasi. Muslim bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut Bunda Rahma sebentar ya sebelum ke Bang Asidik sama ini. Silakan. Oke. Kembali lagi dia nanti kelupaan ya. Tadi Tuhan ya, kata Tuhan ini kan merujuk kepada Yesus ini. Tuhan nyata sekarang ini ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang berkata, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Tuhan yang saya angkat ya Tuhan. Tuhan itu kalau kita klik ya, itu tadi kurios. Oke. Sini kurios ya, udah dibesarin tadi. Kurios. Sekarang kita ke data lain. Bentar. Di Efesus. Nah dia. Di Efesus 65. Coba kita lihat Efesus 65 ya. Kalau ada teman-teman biblos pegangannya Efesus 65. Ini penipuan lain sangat ini. Boleh nggak ini saya ngomong? Ini selental ini bang. Kau boleh ngomong sampai puas. Efesus. Kita buktikan dulu kebohongan penerjemah lain. Theos dengan Allah sama nggak? Beda. Ya ini makanya saya tunjukkan nih datanya. Nah, ini kata-katanya sini ya. Aduh, ini data lain ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu ya. Tapi ini bukan perkataan ini bukan merujuk kepada Yesus. Seruannya ini kepada hamba-hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu. Sini Tuan lihat numbernya ya, 2962. Tuanmu, bukan merujuk untuk Yesus ya, dia terjemahkan menjadi Tuan. Coba kita lihat ya, 2962. Kurios. Di sini tetap kurios, tapi penipuan lembaga penerjemah lain untuk selain Yesus, dia pakai kata Tuan. Tadi kan udah lihat, padahal sama-sama kurios. Arti kata kurios adalah Tuan, tapi kepada Yesus, merujuk kepada Yesus, dia menjadi Tuhan. Nah, itu aja ya tipu-tipu lain. Padahal sama-sama kurios loh. Silakan dibantah Bang Sodoto saya silakan. Iya, saya mau nanya lagi nih. Allah dan Theos sama nggak? Beda. Nah, sekarang saya tanya, Gabriel dengan Jibril sama nggak? Sama. Oke, Abraham dengan Ibrahim sama nggak? Sama. Yesus dengan Isa sama nggak? Sama. Sama sosoknya tapi beda ceritanya. Nah, Maria dengan Maryam sama nggak? Sama. Sekarang pakai akal logika Anda. Maksudnya gini, tak jawab ya sedikit ya. Tentang kata Theos, ya kan? Itu kalau diterjemahkan itu dewa. Allah itu nama, tidak bisa diterjemahkan. Tidak ada satupun yang sama, tidak setara. Ya kan? Allah itu zat. Jangan kau salah dengar ya. Bukan zat, tapi zat. Zat itu nggak sama dengan zat. Nah, Theos itu dewa, nggak bisa disamakan, nggak bisa. Betul. Nah, jadi kamu jangan lari kemana-mana terus ke Gabriel, ke Jibril. Nah, di situ Gabriel, Jibril itu ciptaan, di mana itu malaikat. Memang pernah diceritakan, dikisahkan ada ciptaan namanya malaikat. Tetapi sang pencipta Allah itu tidak ada yang sama. Pada saat Anda mau menyandingkan dengan Theos, Theos ini dewa. Ya, gitu mungkin Bang Ahi Santu mungkin mau menambahkan silakan. Ya, lanjut. Lanjut dulu sedikit, soalnya saya baru sampai rumah nih. Lanjut sedikit Bang Irwin atau Bunda Rahma. Ya. Kita minta tanggapan dulu sama Bapak ini, gimana tanggapannya itu. Silakan Pak.
Bang Alfi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut dulu, lanjut. Ya, Coba silakan Bang tanggapannya Bapak Sodot. itu gimana coba? Tentang penjelasan Bang Erwin itu benar sekali tuh. Theos itu dewa. Allah itu kan nama, proper name. Nah, yang menjadi permasalahan di sini kok Bible itu mengambil kata ALLAH gitu loh. Kenapa nggak pakai Theos? Gitu. Kenapa Theos nggak pakai Theos, pakai ALLAH? Dapatnya dari mana? Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos kan, bukan ALLAH. Dapatnya dari mana gitu loh? Itu permasalahannya. Ambilnya dari mana kata ALLAH ini Allah? Gitu. Dari nyuri bang, dari nyuri. Gini nih, Allah dan Theos ini adalah oknum yang sama, cuman penyebutan di antar bahasa itu yang berbeda gitu. Enggak, bro. Mana datanya? Nah, sekarang bahasa Yunani Tuhan itu emang ada ALLAH? Ada nggak? Coba Bapak jawab dulu. Jujur, ada apa tidak gitu loh. Nah, kata ALLAH ini dapatnya dari mana? Allah itu dalam bahasa Arab, proper name. Hah? Dapatnya dari mana? Dari Ya, Arab. dapatnya dari mana coba? Sedangkan Tuhan dalam original bahasa teks Yunani Bible-nya apa? itu bukan bahasa Arab, bahasa Yunani, Bang Santo. Ya? Ya, sedangkan original teks Bible itu bukan bahasa Arab tapi Yunani. Iya, bahasa Yunani. Loh, bahasa Yunani Iya, mana? Tuhan itu ALLAH. Dari mana bahasa Yunani ada ALLAH? Coba Bapak tunjukkan di mana datanya. Musa juga Loh, waktu saya nggak dia berbicara. Musa. Tunggu dulu, tolong jangan dipotong. Musa juga jujur dulu satu aja, jangan muter-muter. Jujur, ada nggak? Pernah nggak Musa berbahasa Arab? Nggak pernah kan? Kenapa bisa Saya berbahasa nggak tanya Arab? Musa, Pak. Saya nggak berbicara Musa dulu. Jujur aja, ada atau tidak? Ada, B tidak gitu loh. Tidak. Tiba-tiba ada di dalam Bible Bapak itu kata ALLAH itu. Jadi Ya, terus sedot kenapa? BC, kamu tuh belajar Jangan gini jawab loh. ini. Belajar, kamu harus memahami Bible berbahasa Arab itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani original teks kitabmu. Bible berbahasa Arab itu adalah hasil terjemahan dari bahasa Yunani yang muncul di abad ke-9. Itu harus kamu belajar, paham gitu, harus kamu pahami itu. Kita buktikan lagi ya bahwa Theos itu dewa. Saya buktikan dulu. Izin. Bentar, Bentar. ini si Prancis Muslim apa Kristen? Silalahi. Kita buktikan dewa itu Ya, Muslim adalah apa Kristen, Bang? Muslim apa Kristen? Oh, Kristen. Baik. Tunggu sebentar ya, Bang. Nanti masuk ya, Bang. Memang ada dewa, nggak ada dewa. Ya ini dewa. Nih, coba lihat ya. Coba lihat dewa itu Theos. Jadi yang kau tuhankan itu dewa. Nah, ini di Biblemu dewa kan? Kamu tengok ini dewa. Bintang dewa Revan. Dewa. Berapa nomornya? Ingat nomornya ya, nanti kau bilang kita nipu-nipu lagi. 2316. Dewa ya, 2316. Kita klik 2316 nih. Apa? Theos. Jadi dewa yang kau sembah ya, yang Theos itu. Nih. Bukti data di Biblemu dewa adalah Theos. Ya. Nih. Nah, tengok silakan tadi bantah kan dulu. dewa. Silakan dibantah dulu, mau Bang Prancis atau Bang Sodotresnya, silakan untuk membantah. Silakan. Ini mumpung Bunda Rama mode santai ini. Gitu Slow aja, santai. Emang nggak jelas dewa apa. Oke. Ini saya meluruskan aja, saya nggak mau debat ya. Kalau menurut saya, kalau Yunani bilang bahasa Theos itu karena kalau waktu umat manusia itu kalau melambangkan yang paling penguasa langit dan bumi, dia Theos. Bahasanya Theos. Nah, kalau di Bible Indonesia dia menyatakan Allah, karena Indonesia berbahasa Indonesia kan Allah. Tapi kalau di Amerika, di London, the God. Dasarnya. Makanya bang, Jadi kita- makanya bang, sebentar Alfi, makanya sebentar Ya, bang, makanya bang, pemahaman kalian Kristen itu sama dengan paham dewa-dewa, inkarnasi turun ke bumi.
menjelma Bunda Rahma, menjadi Bunda Rahma, enggak. jangan lari ke situ Enggak, dulu. maaf, Gini, Pak. saya mau tanya dulu, dasarnya dari Oke, mana? lanjut. LAI menerjemahkan jadi Allah, dasarnya dari mana dasarnya nih? Begini Pak, begini Pak ya, saya nggak mau debat, cuman saya mau luruskan aja. Jadi karena di Indonesia ini kan Bible itu kan terjemahnya Indonesia. Dalam kata kita kalau kita sang pencipta, kita bisa sebut itu Tuhan atau Allah. Pokok di atas dari kita lah, yang menciptakan langit dan bumi ya kita sebut Allah. Nggak bisa gitu. Oke, izin ya. Iya, memang menurut Anda nggak bisa, tapi inilah yang menurut ilham dari Tuhan. Ya, kita dikasih tahu Allah nanti ya, karena nanti diluruskan sama Alfi. Sebutan Allah itu kan sang penguasa langit dan bumi Oke, gini yang Pak, menciptakan saya sedikit seluruhnya. sebelum ke Alfi Pak, Ya. sedikit Pak. Saya sedikit Pak. Misalkan mayoritas di Indonesia menyebut nama Tuhannya Somad, apa Kristen mau ikut? Menyebut nama Tuhannya Somad. Nggak mungkin juga, karena kita menyatakan Allah itu kena agung. Allah itu Mana datanya Allah itu agung, mana datanya Pak? Tunjukkan datanya. Ya, sebut aja kalau Allah itu maha tinggi, maha sang pencipta di atas segala-galanya. Makanya kita sebut Allah izin Dos, Indonesia. sebelum Karena dia apa biar bersifat nggak nyesatkan bahasa ini. Indonesia, Pak. Sebentar, kita Pak lurusin aja Francisco. Pak, bukan Iya. berdebat. Supaya benang merahnya nggak menjauh. Sebenar-benar mereka ketemu. Jadi gini. Supaya benang merahnya nggak menjauh. Mungkin dulu, fokus dulu kepada. Karena saya tanya, Anda mengatakan bahwasanya kata Allah itu penguasa, maha mencipta. Yang lagi kita bicarakan dari mana? Tadi Pak Kian Santang tanya, Anda belum menjawab dari mana kekristenan Indonesia mengambil kata Allah. Itu yang Anda harus jawab. Kalau saya di posisi Anda, itu dulu yang saya harus jawab. Sedikit Bang Francisco ya, tadi ada narasi begini, kata Allah itu sama dengan ilah, ini yang gabrul. Nah, inilah orang-orang Kristen Indonesia dibohongi oleh LAI, di mana nggak tahu bahasa Arab, menyadur bahasa Arab, kata Allah itu katanya dari ilah, di mana di abad ketiga pakai ilah, abad kelima pakai ilah, abad ke-9 pakai Allah. Makanya kita meminta dari mana asal kata Allah, jangan sampai ilah. Orang Arab memakai kata ilah yang artinya diterjemahkan Tuhan itu disamakan dengan Allah. Beda, ilah itu gelar jabatan, Allah itu nama. Nah, kita buktikan, nanti kita buktikan. Bang Alfi bisa buka datanya, nanti kita buktikan. Jangan sampai diterjemahkan menyadur dari Arab. Nah, kalau ilah diterjemahkan Tuhan, benar Pak. Tapi kalau kata Allah untuk menyandingkan yang kata Bapak itu Tuhan, ini salah kaprah. Silakan Alfi, buktikan. Mungkin Bang Alfi. sebelum ke Bang Alfi, ke Bang Santo dulu, ke Bang Sidik. Silakan Bang Sidik kalau mau menambahkan. Coba lanjut Alfi, lanjut. Udah benar tadi, makanya dasarnya dari mana? Tuhan dalam bahasa Yunani itu ALLAH, itu poinnya loh. Nah ini kan Bible ini kan dari bahasa Yunani nih. Nah bahasa Yunani kata ALLAH ada apa enggak? Jujur gitu loh. Ya memang nggak ada. Nah dapatnya dari mana? Berarti ngambil dong bahasa serapan kan, diambil lah kata Allah ini. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran wa ma yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah ya liyastaru bihi samanan qalila fawailul lillahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Nah ini jadinya begini. Satu mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Yesus, Roma 14 1 Korintus berapa tuh? Satu Tuhan yaitu Yesus. Dan satu Allah yaitu Bapa. Nah ditanya, Bapa Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, berapa Tuhan? Atau satunya mana? Bapa apa Yesus? Bingung. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka itu sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Nah ini. Dan di dalam Quran surat Al-Imran kalau tidak salah, Bani Israel memutar lidah-lidah mereka. Mereka mengetahui itu bukan dari Tuhan. Tapi mereka menulis dan berkata ini dari Tuhan. Ini. Jadinya begini. Misal contoh, Lukas 2 nomor 11, terlahir Tuhan di kota Daud. Nah, Tuhan terlahir di kota Daud. Kata Lukas. Tetapi kata Paulus, Yesus ini mati bangkit baru jadi Tuhan. Yang mana yang salah? Bukan yang mana yang benar nih, yang mana yang salah. Gitu loh.
Ah ini, penulisan-penulisan ini yang dari tangan manusia dan berkata ini dari Tuhan, gitu loh. Poinnya di sini tanya, Pak, coba jawab jujur, bahasa Yunani ALLAH Tuhan itu ada nggak? Gitu loh poinnya. Lanjut Alfi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh gedein layarnya dulu kan, Kian Santang? Ya. Oke. Tadi siapa? Pak Fran ini ya? Alfi, bentar ya. Jadi gini, kita ngomongnya pakai dasar ya. Alfi menggunakan KBBI versi ke-6 ya. Di sini dikatakan Allah itu secara makna terdefinisikan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini satu. Lalu kita beranjak ke Oxford Dictionary ya. Ini kalangan orang barat punya ini. Allah itu kan kata benda ya, noun dianggap mereka ya orang-orang barat. Itu the name of God among Muslim. Jadi kalau Anda katakan Allah itu sepadan sama God, oh sabar dulu. Dia itu nama God. Pak Fran ya, paham ya? Allah itu nggak sepadan sama God karena kenapa? Di dalam kamus-kamus barat, justru Allah itu adalah nama dari God itu sendiri gitu. Boleh di-mute dulu nggak, Pak Jack? Pak Jack boleh di-mute dulu nggak? Oh ya, siap. Alfi belum selesai. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan Allah itu nama God, justru Allah itu adalah kalau dikatakan Allah itu setara sama God, justru Allah atau Allah itu adalah nama God itu sendiri. Tolong bedakan mana proper noun, mana common noun gitu. Alfi baru nunjukin 2 ya. Apa sih yang terjadi sama kamus santotacla.org? Ini milik orang Kristen Lebanon ya. Di dalam kamus Alkitabul Muqaddas, Da'aratul Ma'arif, Alkitabiyah Al-Masihiyah pada suratul kalimah, Allah, Ibnullah, Abna Allah ya. Ini ya, alif lam lam ha. Itu haza ismul ilah. Allah ini ismul, isim nama al-ilah, nama ilah itu sendiri atau nama Tuhan itu sendiri. Khaliqu jami'il kainats, pencipta seluruh makhluk. Kalau Anda katakan Theos itu setara sama Allah, sementara Hades itu juga Theos. Disebut dengan Theos Hades. Dewa Hades dia. Itu si hati nurani naik aja hati nurani. Kalau mau membantah. Ya, Theos Hades, Dewa Hades. Sebelum lanjut, Bang Kian Santang, saya izin pamit. Coba naikin Bang hati nurani, karena saya juga ada urusan. Alfi lanjut ya. Bang Kian Santang, karena waktu saya cuma sedikit-sedikit ini naik di Komal ya. Ya, sehat selalu Bang Santos. Yang penting sehat, jaga kesehatan Bang Sidik. Jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum semuanya. Semoga berpanjang. Sehat selalu Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kasus di dalam Matius 27:46. Ada kasus di sini pada saat Yesus itu di tiang salib ngomong Eli Eli lama sabachthani. Ya, itu kan dimaknai sebagai Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya itu hanya terjadi pada terjemahan baru edisi 1974 gitu. Terjemahan Lai edisi Hanya ilahku, ilah. Betul. ya sebenarnya Tuhan. itu hanya terjadi pada TB 1974. Karena kenapa? Kalau kita mundur 20 tahun sebelumnya ya, terjemahan dalam edisi 954 itu ya Tuhanku. Ini udah bener malah dibengkokin gitu. Kalian tuh hanya korban dari terjemahan LAI ya, di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta gitu. Ini udah benar di terjemahan lama Eli Masa Bangtani itu ilahi yang di bahasa Arabnya itu bermakna ya Tuhanku. Huruf ya di belakang itu possessive pronoun dari kata sifat kepemilikanku gitu. Nah, kalau Anda katakan Theos itu sepadan dengan kata Allah, simple aja. Theos itu bisa disematkan kata kepemilikan, kata sifat kepemilikan. Theosku, Theosmu itu ho Theosmou dan ho Theosou. Ini kita main bahasa Yunani. Teman-teman yang di bawah tolong dong typing di sebelah Bang Kores, suruh ke sini teman-teman ya. Jadi kalau kita temukan di dalam Greek Koine, kitab-kitab saudara ya, yang di dalam di BLOS ini ya, ini kan full terjemahan nih, ini full subtitle semua nih. Tapi kalau kita lihat di Greek Koine, ada yang disebut sebagai ho Theosou dan ho Theosmou. Ho Theosou itu adalah Theosku, ho Theosmou itu Theosmu, gitu. Mu dan ku di belakang itu possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan. Sekarang
Kalau Anda katakan itu sepadan sama alif lam lam ha atau Allah atau Allah, berikan saya data mana bentuk kata sifat kepemilikan ya dalam bahasa Arab dari kata benda atau noun ya. Lafaz alif lam lam ha atau Allah itu. Berikan saya. Lalu Theos itu memiliki bentuk jamak. Apabila huruf sigma di belakang kata Theos itu ya, theta, eta, omikron, sigma. Kalau huruf sigma di belakang itu diganti sama huruf iota, dia menjadi jamak sifatnya, plural. Jadi theoi dia, itu bentuk jamak dari kata theos. Berikan saya juga bentuk jamak dari alif lam lam ha kalau ada. Allah-Allah lain misalnya itu bahasa Arabnya apa? Cukup dari Alfi. Ya, silahkan dibantah. Ini ada hati nurani yang tadi. Selamat malam semua. Selamat pagi, selamat pagi. Udah Pagi. Ya, gimana Bang? Jadi- Ada yang mau dibantah, disampaikan, silakan. Jadi aku mau buka data NU online. NU online. Iya dong, kita kan bicara kosakata Allah dulu dari menurut NU online ya kan? Kalau di NU nggak ada Allah, Pak. Adanya Allah. Nggak ada Allah. Ada di sini Allah, asal Allah, kata Allah itu cuma ya, di Kristen. kata Allah, ya kata Allah. Kita cari Jadi mau Allah itu Allah Bapa itu Ya, cuma di jadi- Kristen. Kenapa kau lari ke NU? Tengok aja Biblos yang kita berbahasa kan Yunani. kita dulu bahas Bibelmu dulu asal saja. kata Allah. Enggak, Ya. Bibelmu saja Kenapa? untuk pembuktiannya. Kenapa? Original teks Kenapa Bibelmu NU aja kalian tunjukkan. takut? NU salah, Bau. Nggak takut. NU salah. Ngapain kau bawa NU? NU salah. Nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa. NU salah. Ya udah. Ngapain kau bawa NU? Aku tahu kau mau bikin kali. Dan kita buktikan kata-kataku. Jadi kita buka dulu NU online. Sama nggak nanti etimologi dan terminologi kata Allah ini kan? Oke, lanjut, kita adu data dengan Bang Alfi. Lanjut. Ya. Tunjukkan dulu Bang, besarkan host. Kemairot sana minta dibesarkan. Coba kita tes adu data ya Bang Alfi ya. Kita adu data seperti sebatas ini mana orang Kristen ini mengetahui tentang Dari kata Allah. NU online ya. Betul, saya nggak dusta ya. Ya, langsung aja. Ucapan seperti ya ilahi atau ya Allah menunjukkan tidak ada perbedaan antara kata Allah dan ilah kecuali yang satu dalam kurung Allah digunakan hanya makna khusus, yang lain ilah lebih digunakan untuk yang bersifat umum dalam buku tauhid dan syirik Sirah Jafar Subani bahkan menyebut kedua kata itu memiliki persamaan yang lebih dekat sebab berasal dari satu akar kata yang sama. Bukan ini, Bang. Poinnya bukan Sabar. ini. Kita poinnya tunggu, ini bukan NU ini. loh, Saya Bang. mute dulu. Poinnya bukan ini yang kita tanyakan. Poinnya di mana original teks Bible ada tertulis nama Allah atau ilah. Itu poinnya di situ, Bang. Yang Bang, saya gini, bilang Bang. dari tadi. Bang, Mana original kalau kita teks belajar, Bibelmu? Bang, kita Mana angkat dulu, original Bang. teks? Kita tanya pembuktian original teks Bibelmu. Mana kata Allah yang ada Theos, Kurios. Sebentar. Izin ya. Maaf Alfi potong. Bang Hati Nurani buka mute dulu. Itu di mute itu Bang. Kita belajar etimologi dulu. Sabar. Jadi jangan ini data yang kita buka ini bukan ngarang aku loh data. Aku ngarang NU. Kau larinya juga ke al-ilah juga. Jadi nanti kata aku baca. Theos itu makanya linguistik dipahami dulu linguistik. Ya, linguistik itu udah di Indonesia, udah bisa nggak katakanlah di bahasa Jawa. Di bahasa Jawa satu lah. kata Tuhan itu Gusti loh, Bro. Bahasa Inggris, dewa itu apal. Ini dia gak ada kampas remnya nih ngomong nih Hati Nurani. Bukan, maksudku tunjukkan dulu data yang bagus. Bisa gantian nggak? Bisa gantian nggak hati Enggak, nurani? kita belajar dulu gini, Bang. Bisa gantian Etimologinya nggak? dulu, Bang. Kita Bisa angkat gantian nggak? etimologi kata Allah itu kita angkat dulu, Bang. Nanti baru ke Theos. Ya udah, ada nggak tunjukkan di Bible etimologinya di original teksnya kata Allah? Ada nggak? Tunjukkan. Gini aja deh. Hati Nurani, aku simpel aja. Di atas ini ilah, di bawah ini Allah. Yang mana yang isim nakiroh, yang mana isim alam?
Mana dia paham itu? Nggak paham Iya. aku itu. Yang aku paham tulisan on Indonesianya Allah. Ya udah bang, kalau nggak paham jangan bawa Iya, data. kita belajari etimologi dulu bang. Coba angkat dulu bang Alfi. Bang Hati Etimologi Nurani, Allah. saya lihat kamu ingin memaksakan teos itu salah. Enggak, etimologinya bang. Sejarahnya bang. Memaksakan Angkat sejarahnya bang. Hati nurani. Hati nurani. Enggak, angkat sejarah bang. Jangan dari kertas bang. Pakai Aku ada HP juga, tapi sabar dulu. Kau paham nggak sama apa yang kau bawakan? Kau paham nggak sama apa yang kau bawakan gitu? Aduh, Google Translate, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah korban terjemahan Bang Gian Santang, korban terjemahan. Enggak, kenapa kalian nggak berani ngangkat sejarah kosakata Allah itu? Kau ngapain pakai Google Translate? Serendah Nggak itu perlu kakak pakai sejarah ya. Nggak perlu pakai sejarah. Kau main sejarah kok Google Translate? Ini sejarahnya ada nih. Kau bawa NU. Ini ada. Aku nggak pakai kertas tulis tangan bro. Gini. Inilah agama hasil sejarah kayak gitu. Tunjukkan etimologinya dulu. Etimologi kata Allah itu dulu tunjukkan. Iya, aku tahu. Ini tinggal ditambah alif lam doang. Udahlah. Aku tahu. Kenapa paham kalian nggak dia. berani ngangkat sejarah asal kata Allah itu? Gini hati nurani. Kau paham nggak sama apa yang Itu kau bawa? tulisan kertasmu. Aku nggak peduli itu. Aku perlu data yang Oh ini Yang- data kalau kau perlu ini yang valid, Biblemu nih. data yang Di valid, Biblemu. data yang valid. Ini original Biblemu ini. Kok Original jadi Biblemu ini. Bibel saya tanya kata Allah Ya itu. kau original Ini Biblemu yang ini. mana yang harus Ini, dibedain Kata Allah semuanya itu Kau diam. diangkat dari mana asalnya itu Ini dulu. original Biblemu. Enggak paham dia tentang penjelasan Ini begitu. Kita tulisan ke siapa punya Theos. itu, Bang? Nih, Aduh, ini nanti kesana Theos proyek. ya. Punya tulisan siapa? Ini original Biblemu Theos. Tenang Ini dulu. original Biblemu ini. Abang host minta, kami semua minta, kata Allah di original Biblemu yang berbahasa Yunani. Original Biblemu Theos ya. Tengok ya, tengok ini nomornya ya. Theos itu dewa, Bu. 2316. Theos Kamu dewa. diam. Theos Kau dewa diam. itu. Iya, ini dia lihat ya. Iya, Ini original dewa. Biblemu. Karena kau curi kata Allah. Sini 2316 lihat. 2316 kita lihat ya. Nggak bisa. Lihat, bukan di sini nih. Saya akui Bu, Theos. Theos itu dewa. Nah, nih Theos. Iya, Terus dari dewa. mana kau ambil? Terus dari mana kau ambil kata Allah itu? Kita berbicara original teks ya. Ini Theos tadi ya. Theos itu tadi dewa di Bu, Biblemu. akui Bu. Iya berarti Tuhanmu itu dewa. Ngapain kau pakai kata Allah? Mari kita angkat etimologi kata Allah. Ya silakan Alfi bawa ke etimologinya kata Alfi. Gini, Alfi tahu dia tuh nanti mau pecahkan ke kata, sebentar ya, ini aku tuliskan dulu ya. Dia tuh nanti mau giring ke alif lam plus ilah. Alfi tahu dia tuh paham nggak sama apa Iya, yang dia pelajari dulu etimologinya. Etimologi kata Allah itu. Bre, gini ya. Nanti baru habis itu Bang, baru kau jelaskan itu. Kau bisa dengar nggak? Etimologi dulu angkat. Iya, Ya aku tahu santai kau hati nurani santai. Bangset. Enggak perlu aku terangkan itu, enggak perlu aku tulis begitu. Kamu mau memaksakan teos itu. Data yang valid. Jadi gini loh hati nurani, kalau kamu mau membahas itu, kamu harus bergantian gitu loh. Kalau membahas etimologi, ini mau dijelaskan orang yang paham tentang bahasa Arab, bagaimana Allah Ya itu bahasa tunjukkan Arab, Bang. gitu loh. Tunjukkan dulu. Makanya ini mau dibahas etimologinya, dulu kau baru masuk diam, ke gitu loh. penulisan. Salah satu nikmat Kau diam dulu, kau nggak paham bahasa Arab. minta maaf Kata karena Allah inilah itu yang kita bahasa Arab. tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia Bang dan Hati Nurani. Ini apa ya? Ini Kita aja lu nggak paham. adalah pesta seks, adalah pesta seks. Aduh, lanjut Bang Alfi. udah. Ini kan aku buka. Diam dulu. Moderator kalau ada yang kayak gitu-gitu langsung turunin aja. Gini, ini kan aku buka. Aku tuh udah ready di Facebookku. Diam ya. Kan dijelaskan dia. Bahkan di buku Al-Mafurak itu ya, apa tuh? Oh, Buku diam siapa dulu itu? lah, anjing. Aduh. Kok bisa diam nggak? Buku apa tuh? Mahpradat. Isi babi nih, nggak ada akhlaknya memang. Kan ada di buku itu kan, Bang? Bang, Alkitabmu itu lo nggak paham, Bang. Jadi itu, Bang. Nggak jelas. Bukan, aku bilang bisa ada diam juga nggak? di buku siapa itu, dijelaskan oleh Kok bisa diam nggak? Kok bisa diam nggak? Ya, Itu buku congor apa tuh, itu? udah Buku apa kayak itu, congor Bang? babi katanya. Congor kok tuh udah nggak ada kampas remnya katanya. Iya. Ngomong terus.
Nggak gini loh hati nurani, kau diam dulu, kau nggak paham bahasa Arab, biar dijelaskan oleh Bang Alfi dulu, nanti kau bantah, tapi dengan narasi yang memang seimbang gitu loh, nyambung gitu. Kamu nggak nyambung, di dalam Biblemu itu kan nggak ada kata Allah, kok bisa muncul? Nah ini kalau kamu membawa ke etimologi ini gitu loh. Bang Alfi paham bahasa Arab, kata Allah itu dari bahasa Arab gitu loh. Silakan Bang Alfi, kau diam dulu. Gini, dia tuh mau penggiringan membawa data NU tadi tentang Allah yang berasal dari kata ilah yang menghilangkan huruf hamzah dan mengganti dengan alif lam. Jadi kan dia nanti tuh menjadi al-ilah, alif lam ya. Ini alif lam makrifat. Apa pengertiannya itu, Bang? Pengertiannya dulu, Bang. Pengertian, Bang. Ya Allah ya Karim. Woi, diam dulu nanti dijelaskan Enggak, loh. pengertian dari kata al dan ilah itu tadi, Bang. Diam dulu nanti dijelaskan. Kau tahu nggak alif lam di sini alif lam apa? Etimologi Kau tahu itu nggak? Makanya Kau tahu nggak alif lam di sini alif lam apa? etimologi itu dulu dibahas, Bang. Nanti Makanya dulu, Bang. orang begini. Etimologinya dulu bahas, Alif lam Bang. apa? Cepat. Kau kalau Kenapa mau kalian jelaskan, nggak tuntas membahas etimologinya itu, Bang? Kenapa nggak bisa kau jelaskan tuntas? dulu. Kalau kau memang paling paham alif lam di sini alif Nah, lam kenapa apa? nggak tuntas kau bahas dulu etimologi tadi? Ya, kalau kau paling paham alif lam di sini Nah, alif lam apa? nanti itu dulu, Bang. Kita ambil Nah. dulu etimologinya. Itu pengertian kata etimologi kata Allah itu apa sebenarnya? etimologi, pembuktian penting ya, pembuktian original teks Biblemu itu dewa, teos. Bisa Saya dulu minta nggak? kata Allah. Dibuka apa aja, Bang? Besar-besar, Bang. Biar kita baca sama, Bang. Kayak susah kali ya mau ngomong dikit aja gitu. Iya, makanya aku bilang Kalian orang buka langsung begini, semua gitu loh. Oten yang harus saya udah yang hadapi? mencuri, Apa harus saya yang orang hadapin nih? mencuri udah Nggak mencuri. usah, santai, abang kan santai. Kita ngerokok aja bang, santai. Kalau dia mengatakan Allah itu berasal dari kata ilah, dari etimologi, musuh dia tuh adalah kamus Arab sendiri, bahwa Allah itu adalah nama al-ilah itu sendiri, bukan sepadan sama al-ilah, tapi Allah haza ini ismun nama al-ilah. Jadi kalau kamu bilang Allah itu yang adalah Theos ini nama Theos gitu. Bukan tidak saya samakan dengan Theos, Bang. Aku cari dulu pengertian kata Allah dari etimologi, Bang. Ya udah, Iya, etimologinya ini apa? adalah- Etimologi itu apa sih? Bentar, Lapi. Etimologi itu apa sih? Etimologi itu apa? Apa? Etimologi itu apa? Asal kata. Asal kata. Dasar kata. Etimologi itu asal kata. Etimologinya, dasar katanya apa? Oh, sekarang gini, ada nggak asal katanya Allah di original text Bible? Ada nggak? Kok lari ke Bible? Ya iyalah, Bible yang dibahas kan Bible. Kita Kata Allah ambil di Bible. sejarah, bro. Oh, lu mau bahas Perkembangan sejarah? linguistik loh, bro. Lu mau bahas sejarah? Udahlah turun, kalian nggak Ya berani. udah kau turun, segitu aja langsung skakmat. Segitu kan langsung skakmat. Makanya jangan bertele-tele kalau menghadapi orang kayak gini. Langsung itu kena skakmat. Gak bisa kalau mau tarik. Kalau nggak mau penjelasan kayak orang begitu tuh kita harus ini. Dari tadi saya udah gatal pengen giring ke situ. Langsung kan turun. Udah lanjut. Iya, kalau dia mau percayain Allah itu menjadi alilah kayak gini ya kan. Kan jadinya kayak gini nanti tuh alilahnya tuh. Alif lam ha. Sementara di kamus bahasa Arab sendiri yang datangnya dari kamus Alkitabul Muqaddas, itu Allah ini nama al-ilah. Bukan sepadan sama al-ilah, tapi ini nama al-ilah. Alif lam di sana kan alif lam makrifat, artinya ilah yang sudah dikenali. Itulah fungsinya alif lam. Berarti dia itu sesembahan yang sudah dikenali gitu. Jadi begini ya, oten-oten kafir laknatullah ya. Allah itu nama Tuhan orang Islam, nama, proper name. Yang kalian curi, terus kalian ganti menjadi gelar atau sebutan, ya. Kalian tuker, itulah jahatnya kalian udah nyuri, Anda rubah lagi Si hati menjadi nurani sebutan. itu tadi pengen bahas etimologi melalui jalur sejarah, bukan Itu melalui bahasa, etimologi itu bahasa, secara bahasa. Kok Bisa. kata Allah mau dirubah-rubah? Allah itu nama, proper name. Lagian ya, kalau kita mau tarik sejarah juga ya, kapan sih Bible itu baru diterjemahkan ke bahasa Arab? Kesiduanya abad 9. Siapa yang nyolong siapa sekarang? Ini ada bare apa nih
Kan tinggal pembuktian di mana original Biblemu itu bahasa Yunani ada kata Allah. Sementara itu adalah nama sembahan. Coba secara KBBI kau buka itu. Apa itu Allah? Allah itu nama sembahan atau nama Tuhan orang Islam. Proper Balepor, name. selamat pagi Balepor. Tenoten tambah hari tambah tolong. Nyebut nama orang yang betul dulu. Itu Barefoot. Coba. Oh, sebut. Barefoot. Selamat pagi Barefoot. Oke. Kristen apa Oten? Kristen apa Oten? Bodoh ae. Jadi kalau kita melihat gini ya Bang Alfi ya, kalau kita melihat hati nurani itu ingin menutupi bahwasannya LAI itu memang benar-benar mengambil kata Allah itu dari Al-Quran. Mereka itu menghindar, tidak mau jujur. Nah pada saat ditanya di mana ada, nah lari ke sejarah. Nah kalau kita ingin membuktikan secara head to head, secara sepadan ya, Al-Quran banyak sekali menyebutkan kata itu, tapi dalam Bible gak ada. Itu udah jelas gamblang, gak perlu lari kemana-mana. Kita tinggal membuktikan Bible ada nggak original teks Yunani kata Allah, nggak ada, sudah berarti ngambil dari mana? Dari Al-Quran. Kalau mau menyatur katanya dari bahasa Arab dan begini yang sudah di bahasa Indonesia kan, mulai kapan nama Allah ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Nggak ada nama diterjemahkan. Inilah kegabungan LAI yang harus setiap hari kita bahas supaya orang yang dibodohi oleh LAI ini jadi tahu gitu. Bang Erwin terlalu tinggi ininya, ehonya. Kayak di bawah sumur ngomong. Mantap. Lanjut. Bang Alfi, lanjut. Ini ada si Belepotan. Belepotan mungkin mau menyanggah, membantah atau mau langsung diskusi Belepotan? Mana Belepotan? Itu di atas yang matanya ketutup satu sama apa namanya hordeng. Emang nama Allah muncul abad keberapa? Abad ketiga. Muhammad aja lahir abad keberapa? Belepotan. Ordunya Muhammad aja pagan, nyembah dewa. Masa? Iya. Oh gitu. Dapat info dari mana? Lu nggak baca hadis sih? Hadis mana tuh? Baca Sirah Nabawiyah juga baca dong lu. Semua cetek. Lu udah baca Sirah Nabawiyah? Yang mana tuh? Lu cetek. Udah pada banyak bacot. Oh gitu. Kayak si Paulus ya, banyak bacot ya. Jadi gimana Tuhanmu yang nyolong gelar Dewa Janus? Duluan orang Kristen apa orang Islam di Arab? Oh, duluan Dewa Janus yang Alfa dan Omega. Islam ya, duluan Islam gitu. Duluan Dewa Janus, duluan Dewa Janus yang Alfa dan Omega. Duluan Islam. Gini, misalnya nih, aku menukil nih dari Revelation atau Kitab Wahyu Apokalipse pasal pertama, kita pergi ke nomor punggung ke-8 nih. Jadi di dalam kitab Wahyu gua percuma deh gua masuk ke sini orang blok semua. Udah makan babi turun. Bang yang kayak gitu Bang langsung diskakemat aja Bang, udah pagi nih. Iya. Jadi langsung ditanya aja Bang yang ya gimana Bang? Di Wahyu 8 butir 1 kalau kita lihat di Yunaninya ego emi itu alpha keto omega, akulah yang alpha dan omega. Ini kan pengakuan Yesus nih. Yang kan ya lege kurio hoteos firman Tuhan ilah hoon kai hoen kai erkomenos ho pantokrator, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa gitu. Jadi sebenarnya itu hasil nyorong dari Janus gitu. Janus Roman God of Alpha and Omega. Ini 9 abad sebelum Masehi ini eksistensinya nih Janus ini. Bang Jack, noise Bang Jack. Di mute dulu Bang Jack. Kalau ngomong-ngomong pagan ya tanyain dulu ke Yesus, nyolong Alpha dan Omega dari mana? Gelar kok nyolong, Tuhan pun Kalau saya sih sebenarnya nggak peduli mau dia Alpha Omega, mau dia Alpha Indomat atau dia Alpha Midi, nggak peduli saya. Yang penting Tuhan dia odong-odong, udah.
memaksakan untuk menjelaskan, tapi referensinya tidak tepat itu Bang Alfi, dia itu. Saya rasa enak dilanjutkan keterangan penjelasan tadi Bang Alfi untuk pencerahan kita netizen. Bentar. Ini si Prancis ini numpang tidur. Prancis. Ini Oten kan si Prancis kan? Iya, yang tadi menyamakan ilah dengan Allah tadi. Oh kok jadi terdiam gitu? Jangan-jangan dia stroke ringan. Bentar. Alfi coba ya. Instruksi. Coba cek. Matius 27. Prancis, buka mute-nya kau. Matius 27:46 mana ya? Prancis. 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 5 siapa? Ini. Jangan di mute terus, kau mau nyanggah nggak? Kau Kau langsung kena gangguan jiwa lo. Gini. Bentar ya. Tadi kan. Aduh, suaranya kejang-kejang Bang. Wah, ini kayaknya wifi-nya numpang. Aduh, suaranya kejang-kejang. Ini wifi-nya, dia numpang di Alfa dan Indomaret. Oh no. Oh no. Oh yes. Nggak pakai wifi kita. Yes. Yes. Lu ketularan kakek Sugiono lu. Santai aja. Aku juga ada keluarga Muslim, jadi aku santai aja. Aku cuma ngeliatin aja di mana. Tapi menurut saya, kalian tuh ngebahasnya cuma kata penjema arti gini. Kalian tidak membahaskan pembuktian. Seandainya kayak kalian tuh di luar kita ya, ada buktinya di mana, sejarahnya apa, itu kata tuh nggak masalah. Harusnya sih yang dibahas. Keren ya. Kalau dia bilang Allah, itu Allah, ya jadi di Indonesia nggak boleh nyebut Allah. Oh berarti kita harus jangan pakai bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris. Loh, emang Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Enggak. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Allah Yunani. itu bukan, Bang. Allah itu nama. Nama itu enggak diterjemahkan. Emang kau namamu berubah-ubah setiap negara? Nih. Allah itu, ingat ya, Allah itu nama sembahan orang Islam di seluruh dunia, di negara manapun, tetap Allah, nama Tuhan orang Islam itu Allah. Karena Allah itu bukan nama, bukan diterjemahkan. Tapi kalau bisa terjemahkan kalau nama. Ya menurut Indonesia Allah. Kalau Arab Allah kan. Ya karena Bang. Biar cepat, Bunda, bentar, dikit saya Bunda, biar cepat. Gini aja. Gua tanya ya ke si Prancis ini, si Lalahi. Sejak kapan Yesus memperkenalkan nama Allah? Sejak kapan? Kalau sejak kapan dan waktunya saya nggak tahu, tapi itu sebutan Allah memang disebutkan dalam Alkitab. Tapi waktu dan hari sejak kita nggak bisa tebak, karena dia juga berkelana selalu menyebutkan Allah. Kita berapa hitungan? Tunjukkan kalau Yesus kenal Allah. Tunjukkan di mana ayatnya. Yesus kenal Allah karena memang dia anak Allah. Nggak usah ditunjukkan. Itu di pembuktiannya ya ada dia disalib. Itu di terjemahan, di original text-nya ada enggak? Inilah makanya Bang Francisco, orang-orang Kristen ini belajar. Jadi merujuk ke original teks Yunani itu tidak ada satupun kata Allah. Makanya belajar, jangan diprank sama LAI. Kalau Anda merujuk ke LAI tanpa melihat original teks yang tidak ada kata Allah, Anda percaya saja katanya itu ada anak Allah. Padahal di original teks tidak ada sama sekali itu. Sehingga Anda itu iman buta akhirnya mengimani kitab yang diterjemahkan secara ngawur gitu loh. Tidak, itu sebenarnya itu permasalahan cuman kata ya. Kata yang diolah-olah. Yang itunya cuma huruf. Boleh nggak Bang? Ya. Oke. Boleh nggak Bang?
setan itu kan gelar. Nama setan itu banyak. Ada pocong, ada kuntilanak. Diam dulu. Iya. Ya, setan itu kan gelar. Namanya banyak. Ada tuyul, pocong, kuntilanak. Boleh nggak bang? Kalau pas Alfi mau ngaji kan taus dulu nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kata setan di sana boleh nggak ganti nama Yesus bang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Sebenarnya kalau setan memang udah ada katanya dari Tuhan ya. Iya, Udah setan itu sebutan, kan jadi gelar. kayak bisa setan bahasa Indonesianya setan, Iya. bahasa Alfi kan mau ngaji. Saiton kan. Alfi kan mau ngaji nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak gitu? Inilah. Nah, krik. Boleh nggak gitu kira-kira? Kekuculukan orang Kristen kayak gini, menganggap kata Allah diambil itu kan cuman kata. Itu nama sesembahan umat Islam, sesukanya diambil. Ya bagimu nggak masalah, bagi kami masalah. Karena kata Allah, nama sesembahan umat Islam kamu letakkan menjadi gelar. Gitu loh. Ini yang masalah. Sedangkan kamu ditanya kata Allah di dalam original teks nggak ada ketemu. Akhirnya kita katakan nyolong, katanya nggak terima kamu. Disuruh diminta rujukannya nggak ada. Kamu pahami di abad ketiga, ya kan? Memang Arab itu sudah ada Kristen, tetapi di sana ilah. Abad kelima ilah setelah menerjemahkan terjemahan bahasa Arab dari bahasa Yunani original teks di abad ke-9 baru memakai kata Allah. Ini loh asalnya dari mana gitu loh maksudnya. Gini aja biar Itu pun Allah Pak, ya bang gini ya. ya, Allah gini, orang maksud saya Kristen di sana itu nama. Dengar dulu. Terjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab abad 9 itu Allah itu tetap proper name, tetap nama di sana ya. Jadi karesteng di Arab sana tetap memakai Allah itu nama. Di Indonesia jadi ini yang gabrul. Ya dibalik Allah. Ya, padahal itu nama diganti menjadi sebutan. Kita buktikan aja lah ya. Gini. Lanjut Bang Alfi. Kasih Alfi waktu sekitar 4-5 menit. Izin ya. Sampai besok sore gak apa-apa Bang Alfi. Kita dengarkan. Di sini kan di Matius 27:46. Di sini kan ada kata Allahku. Di sini kan kata sifat kepemilikan. Hanya bisa diberikan, hanya bisa disematkan pada gelar nih. Contoh gelar ayah. Misalnya ayah. Ayah itu bisa menjadi ayahku bukan? Bisa ya? Tunggu. Ini agak blur nih. Ini tulisanku jelek kali. Ayahmu bisa juga. Ayah kita bisa juga. Ayah ini kan gelar. Sama seperti presiden. Presiden atau guru. Guru itu kan gelar. Guru itu bisa guruku, gurumu, guru kita. Nah, masalahnya di kitab Bapa ini kan membuat di sini Allah itu menjadi gelar, disematkan kata sifat kepemilikanku. Tadi udah tahu ya bentuk Allah atau Allah itu dalam bahasa Arabnya gini ya. Nah sekarang begini, kalau kita merujuk pada original teks nih ya dari Bible Matius 27:46 tadi, di sini kan berbunyi gini, peride ten enatin horan ane boisen o Yesus ya puni megale legon eli lama sabachthani ya toit estin timo inatime ek katelipes. Timo di sini kata sifat kepemilikannya nih, kata mau di sini ada huruf mu, omikron dan epsilon nih, 3 huruf ini kata sifat kepemilikan dari munculnya kata ku tadi. Diskusi ya, sabar ya. Agama ini komalini. Kok diam dulu lah, Toraja. Aduh. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat di Bible bahasa Arabnya, Matius 27:46 tadi. Wa nahnu as-saati
khasiati sorokho yasu'u bisauti azim qailan ili lama sabakhtani. Yang artinya ilahi. Mana Allahnya di sini? Berarti Tuhanku ya. Ilahi itu artinya Tuhanku. Nih, ilahi lama za taroktani. Nih, mana kata Allahnya? Mana alif lam lamhanya yang seperti ini nih? Ada nggak? Nggak ada. Jadi mereka boleh ngeklaim Kristen Arab itu menggunakan kata Allah duluan, tapi pada faktanya fungsi penggunaan alif lam lamha antara Kristen Arab dan Kristen Indo itu berbeda, kawan-kawan. Ini yang nggak akan diakui sama kekristenan. Kalian boleh ngeklaim kalian sejak abad ketiga udah ada di tanah Arab gitu, tapi penggunaan kalian dengan kata Allah itu berbeda antara Kristen Arab dan Kristen Indo. Mana kata Allahnya di sini? Enggak, yang ada salah Alfi. Kata ilahi itu bukan abad ketiga tapi ke-9. Di sini ilahi, akar katanya ilah. Ya di sini kata sifat kepemilikan nih. Domir kepemilikanku. Kalau ilahuka, ilahmu. Ilahukum, ilah kalian. Ilahuna, ilah mereka tuh. Dan seterusnya. Di sini bang, masalahnya gitu. Yang harusnya itu artinya ilahi Tuhanku, sebenarnya ya di terjemahan lama itu udah bener, kawan-kawan. Lihat ya terjemahan 1954. Di sini artinya ya Tuhanku. Nggak sama elain jadi Allahku, kan kuclu. Gabrul. Ini udah bener loh Tuhanku nih. Nih Tuhanku. Yesus sudah berseru nih ya Tuhanku, berubah jadi Allahku. Ini maksudnya apa? Tolong bang. Karena kalau Yesus memanggil ya Tuhanku, sementara dia sendiri adalah Tuhan menurut dogma kalian, berarti kalian punya dua Tuhan. Oh tidak. Bukan begitu pengertiannya. Dia menyebutkan Allah itu Bapaknya, dia menyebutkan ya, Bapaknya. Coba kita pakai Tuhan. Ya, enggak ganti. Allah itu ganti sama Tuhan coba. Dia menyebut Tuhan itu apa artinya? Allah. Atau ilahi. Nah, kok standar ganda? Kacau ini orang. Bukan kacau. Ilahi, Allah, Tuhan itu sang pencipta saya bilang. Cuman kalian membahasnya dengan kata-kata yang harus sesuai. Jadi kata Allah itu hanya perumpamaan untuk kalian aja, nggak boleh orang lain yang memakainya. Itu nggak bisa lah. Di Inggris ya dia kena pakai God ya. Francisco, ilah itu adalah gelar yang merujuk ke satu nama yaitu Allah, gitu loh. Ilah itu artinya Tuhan, sebuah gelar yang merujuk ke satu nama yaitu Allah. Ilah adalah Tuhan yang berarti Tuhan atau sesembahan yang merujuk kepada satu nama Allah, bukan sama, nggak sama itu. Ya sama lah kan satu Allah. Ilah itu adalah gelar jabatan. Ilah itu gelar, artinya ilah itu bahasa Arabnya, Indonesianya itu Tuhan merujuk kepada satu nama yaitu Allah. Sama dengan gini, presiden itu adalah gelar atau jabatan yang merujuk ke satu nama yaitu Jokowi, gitu loh. Paham nggak? Saya paham, tapi kalau ilahi itulah sama sebutannya dengan Allah. Allah ya beda ini, waduh. Nggak beda itu menurut itu merupakan kalian. Itu
menurut bahasa kalian. Kamu nih nyolong, Tapi setiap dikasih bukan tahu nyolong, nggak tidak nyolong. Nyolong. Nggak nyolong. Jadi kata Allah itu buat siapa saja menyebutkan. Oh, nggak bisa. Kalau dia percaya sama sang Nggak pencipta, bisa. ya sebut Allah. Karena Kata siapa nggak bisa, ada nggak bisa melarang. Izin Win. Pelajar. Jadi ketika Anda Iya kan? membahas diksi sebuah kata, rujukannya dua, Bang. Pertama adalah original text dari kitab itu. Kedua adalah secara akademis dari secara kaidah linguistik dengan rujukan leksikografi. Sekarang ada nggak di original text kata Allah? Alfi sudah kasih tunjuk, nggak ada. Dalam Nah, itu kalau berbahasa apa? Itu berbahasa apa dulu? Bentar, Yang nggak ada Allah itu. bentar. Anda saya ajarin biar berbahasa apa? pintar. Bentar, saya ajarin biar pintar. Berarti kalau dari original text sudah nggak ada, berarti yang kedua secara akademis, secara linguistik, rujukannya apa? Leksikografi. Dalam leksikografi, kata Allah atau yang umat Muslim menyebutnya Allah itu merujuk pada nama diri. Misalnya Anda pakai Oxford, di Oxford jelas the name God among of Muslim, nama, ya. Atau bahkan Anda pakai KBBI, jelas nama juga. Atau Anda pakai kamus Arabik juga dikatakan nama juga. Misalnya tadi Alfi udah ngasih tunjuk nggak, Fi? Yang Arabiknya, Fi? Udah kan? Di Al-Munjid jelas dikatakan Ismi lizat al-wajibul wujud. Ismu nama. Itu punya Katolik ya, Al-Munjid. Di kamus Al-Kitabul Al-Muqaddas yang punya Ortodok. Hadza ismu al-ilah khaliqul jami'ah. Lagi-lagi ismu nama. Artinya rujukan yang digunakan baik secara original teks maupun secara akademis dengan kaidah linguistik, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Allah atau yang umat Muslim melafazkannya Allah itu merujuk pada gelar. Nggak ada, sama sekali tidak ada. Lanjut, Vi. Alfi ngasih polemik satu dalil dong, biar dia sedikit lurus nih. Aduh, jadi kerja lagi nih Kang Ting Santang. Tapi nggak apa-apa. Alfi pengen lihat pandangan Bang Frans saja. Ini Alfi jadi moderator aja biar nggak nyusahin host ya. Saya kasih moderator. Sama dengan berdoa untuk diri sendiri gitu loh. Jadi membesarkan diri sendiri gitu, Bang Alfi. Ini Bang Frans, ini kan ada di Tehillim atau Mazmur pasal 68 butir 21. Allah itu bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Hanya pada Allah Tuhan kita. Di sini yang mana yang nama, yang mana yang gelar? Ya Allah. Hanya pada Allah, Tuhan kita. Di sini yang mana nama, yang mana gelar nih? Maksudnya kepada Allah Tuhan kita. Allah itu ya yang pencipta, Tuhan kita ya yang paling di atas. Sama itu sebutan Allah dan Tuhan kita. Gini Pak, mana begini, ada bukan begini masalahnya. Semacam itu ada, Bang. Enggak. Kalian tuh hanya ngebahas dari perkataan dari Allah atau Tuhan kita. Lah, Allah atau Tuhan kita. Bentar, Bang. Sebutan Bang Prancis, Allah Bang Prancis. atau Tuhan kita. Bang Prancis, bukan digabungkan. Bang Prancis, mute dulu. Pengertian. Bang Prancis, sebentar Bang Prancis, mute dulu. Semua mute dulu, semuanya di mute dulu. Ini saya mau ngomong dulu sama si Toraja ya. Kalian ini stres ngebahas agama terus-terusan. Hah? Stres kalian ini ngebahas agama. Tidak ada kerjaan lainnya. Tidak ada kerjaan lain selain makan martabak. Raja, makanlah kau martabak tuh, rasa babi. Udah turun kau. Curhat aja kerjaan lu. Lanjut. Kasih satu lagi, Vi ya. Mark 12:29 di situ dikatakan Tuhan Allah kita. Nah, itu mana yang nama, mana yang gelar? Tuhan dulu Allah kita. Pak Frans ini dulu waktu belajar bahasa Indonesia bolos ya Pak?
sekolahnya di kantin. Sama dengan kita pertanyaan gini, Jokowi presiden kita itu mana yang nama, mana yang gelar, itu kan gampang itu. Iya, pasti salah satu menjelaskan gelar, salah satu menjelaskan nama. Tidak mungkin ketika ada dua kata yang beriringan, yang satu sama-sama gelar, yang satu juga gelar, nggak mungkin. Pasti yang satu menjelaskan nama, yang satu menjelaskan gelar. Ini saya turun tangan lagi nggak? 1 menit yang dijamin kelar nih. Bukan, dia itu belajar bahasa Indonesia enggak sih? Kan ada babnya yang disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Gini Pak Frans ini nyimak enggak sih? Atau dia ngopi nih? Di dalam kajian EYD, ejaan yang disempurnakan, kalau kasusnya seperti ini, hanya pada Allah, ya, Tuhan kita, di sini terdapat yang namanya proper noun dan common noun tuh. Kata benda umum dan kata benda khusus, kata benda proper. Coba deh kalau biar lurus, Alfi gunakan parameter di dalam keimanan Anda. Hanya pada Yesus Tuhan kalian misalnya. Di sini yang mana yang nama, yang mana yang gelar. Pasti nyambung otaknya lurus nih. Oh, Yesus itu nama, Tuhan itu gelar. Pasti. Tapi kalau dipolemikan kayak gini, hanya pada Allah, Tuhan kita. Ini gimana nih, mampus kan? Jawabnya kan? Kasih yang Iya, sama dengan di Mark 12:29. Tuhan Allah kita Esa. Itu yang mana yang gelar, mana yang nama, Vi? Langsung tumpul kepalanya. Ini murid sekolah minggu, jangan dikasih yang berat-berat. Cari yang bahasa Indonesia nih Kang. Pelajaran dasar bahasa Indonesia loh padahal jelas sekali itu ya. Hanya pada Allah, Tuhan kita. Pertanyaan lebih simpel, yang mana nama, mana yang gelar di sini. Kalau yang di sini dibilangnya, oh itu sama aja semua, berarti ini sama semua nih. Tuhan dan Yesus ini sama nih, sama-sama gelar di sini. Kalau kasusnya diubah jadi nama Tuhan saudara, ya kan? Hanya pada Yesus Tuhan kalian misalnya. Aku hanya ubah pronoun posesifnya di sini nih. Apakah Yesus dan Tuhan di sini sama-sama gelar? Ayo jawab tuh Prancis, jangan sampai Bunda Rahma ngamuk loh. Langsung tumpul memang. Prancis, dibuka mute-nya, kau kena serangan jantung. Makanya tadi dia bilang ini hanya masalah kata loh, kata dia. Dia kata. Di pembahasan kosakata aja udah bengkok, Pak. Bengkok habis, remedial gitu. Coba saya masuk. Nggak bengkok. Kalian tuh gini, maaf ya. Kalian tuh membaca cuma sepatah-sepatah. Ya udah, saya baca seluruhnya. Saya masuk dikit. Kalau Bang Prancis ini mengatakan ini masalah kata, Bang Prancis, Allah itu siapa? Tuhan. Yesus siapa? Anak Allah, utusan Allah, dan bisa kita sebut Tuhan juga. Bisa disebut Tuhan juga. Iya, karena berarti ada dua ya di sini ya. Oh, enggak, Tuhan, enggak. Allah Tuhan. Tuhan mengutus Yesus. Tuhan. Oh, berarti dari Roh Allah dia. Oke, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Oke? Bukan. Gimana? Kita menyebutkan Tuhan karena dia utusan Allah. Barang berarti, siapa ya? Barang siapa Allah yang mengutus Tuhan gitu? Bukan. Bukan juga. Terus kenapa? Gimana? Allah. Roh Allah itu. Ya, Allah punya roh kan? Allah punya roh, ya. Dia menjelma jadi manusia. Roh itu menjelma menjadi manusia. Berwujud Yesus. Berwujud yang ada Yesus di bumi ini. Nah, Yesus itu siapa? Allah bukan? Anak Allah. Anak Allah, tapi bukan Allah. Kita sebut Allah juga karena kata Tuhan kita harus mempercayai dia. Mana yang benar nih? Mana yang benar? Anak Allah apa Allah dia? Anak Allah. Anak Allah, berarti bukan Allah kan? Dia anaknya kan? Anak Allah ya kita sebut Allah juga karena utusan Allah. Anak Allah itu berarti Allah juga. Berarti dia, Yesus ini utusan anak Allah berikut Bapa. Oke? Nggak ada berikut Bapak loh. Tuhan Yesus Bapak ini itu Tuhan. anak.
Tuhan Yesus itu utusan Allah. Tuhan Jadi Yesus kita utusan harus Allah. percaya bahwa itu anak Allah dan kita Ya, berarti menyebutkannya juga Tuhan. Berarti Allah atau Tuhan, Allah itu kan Tuhan ya, Pak. Ya. Tuhan mengutus anak Tuhan ke dunia, gitu kan? Ya. Betul? Betul. Oh, berarti betul. Yang pernah mati terkutuk Allah apa anak Allah? Bukan mati terkutuk ya, menebus dosa manusia. Nggak ada yang mati terkutuk. Oke, Nggak ada mati terkutuk. Iya, nggak ada. Tapi di Bible-nya ada, di ayatnya nanti Alpi yang nunjukin bahwa anak Allah ini orang pernah yang mati di kayu salib. Berarti yang mati di kayu salib ini anak Allah, oke? Iya. Nah, Allah pernah mati terkutuk, pernah mati nggak di kayu salib? Ya itu Yesus, dia menebus, bukan mati terkutuk ya, menebus dosa manusia. Menebus dosa manusia dengan cara ya. Disalib di Golgota. Di Golgota. Jadi yang pernah mati tersalib ini anak Allah, oke? Ya. Bapaknya pernah mati nggak disalib? Wah, tidak. Itu Tidak, kan dia berarti Tuhan. di sini ada dua sosok. Satu sosok yang mati, satu sosok yang enggak, oke? Enggak juga, saya bilang itu anak Allah, enggak ada yang mati. Dia menebus dosa manusia. Loh, dan dia hidup kembali dan bangkit lagi ke surga. Nah, Yesus ini siapa? Anak Allah. Anak Allah. Anak Allah pernah mati tersalib, oke? Ya. Nah, bapaknya nih Allah ya, berarti Allah nih, bapaknya nih pernah mati tersalib gak? Ya, orang dia pencipta dunia ini berarti nggak pernah mati tersalib. Nah, berarti di sini jadi ada begini Pak, begini pendek berarti katanya. di sini ada dua sosok Pak. Di sini ada dua figur. Yang satu memang pernah mati, yang satu enggak. Bener nggak? Yang pernah mati yang menebus dosa manusia ya, bukan mati dikutuk ya. Iya, menebus dosa manusia. Iyalah, gua ikutin. Berarti ada dua atau satu? Dua. Nah, udah jelas berarti Tuhan kalian itu dua. Udah Alpi. Tidak. Bukan. Loh, kok tidak bukan lagi? Dua. Balik Loh, lagi. kita menyembah Tuhan itu karena itu berdasarkan dari Tuhan. Barang siapa yang percaya akan aku, kata Tuhan Yesus, dia akan masuk surga, dan Allah Tuhan pun di surga ini mengakuinya. kayaknya pasien Bang Handi nih. Ini Bang Handi harus Gini loh kesini nih. Francisco, tak kasih tahu sedikit saja. Pada saat Anda ditanya gini, siapa Allah itu? Nama Tuhan. Siapa Tuhan itu? Gelarnya Allah. Nah itu loh, itu simpel segitu loh simpelnya. Iya enggak Bang Kian Santang? Simpelnya segitu. Siapa Allah itu? Coba Simpel sebenarnya. Tuhan itu, coba translate Google. Tuhan itu apa artinya? Tuhan itu gelar. Tuhan itu artinya kesembahan. Gelar kesembahan itu. Kita nggak Tuhan lanjutin itu kan untuk sang pencipta. Bentar, Bang Nama Prancis. arti Tuhan itu pencipta. Bentar, Bang Prancis. Baru saya 2 menit diskusi sama Anda, boleh nggak saya buka baju? Silakan. Oh ya udah. Nggak masalah kita. Gerah. Kita santai aja. Gerah. Coba kasih penjelasan Bang Alfi, bedanya ini nama dan gelar. Kayaknya Bang Francisco ini nggak bisa bedakan antara Tuhan Allahmu dan Allah Tuhanmu, itu nggak bisa bedakan. Kalau Saya bisa tahu, saya tidak bodoh, cuman saya atau cuma generic mengatakan noun, Tuhan itu ya Tuhan. itu Sang pencipta. bisa ada itu kata ganti kepemilikan. Misalnya Tuhanku, Tuhan kami. Nah, itu ada, bisa disambung ke kata ganti kepemilikan. Tapi kalau proper name itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kayak Yesusku, Yesusmu, Yesus kalian, Yesus lain, itu nggak bisa dibuat kayak gitu. Karena Yesus itu kan proper name, sama dengan Allah. Allah gitu juga sebenarnya nggak boleh. Bentuk jamak juga kalau proper name itu. Bentuk jamak. Allah lain itu nggak ada. Makanya direvisi itu TB2 kalian mencur tuh kan, keluar jadi ilah-ilah lain. Nggak bisa bedakan itu. Dikasih tahu ngeyel. Ilah lain bisa, tapi Allah lain nggak bisa. Karena ilah lain itu bisa merujuk Tuhan orang ini, Tuhan orang ini. Tapi kalau Allah itu nama nggak bisa. Tetap
itu nama sesembahan umat Islam. Makanya kalau dibilang nyolong, nggak mau tunjukkan di mana original teksnya, bahwasanya di Bible ada kata Allah, kan itu jelas. Maaf ya, yang nama Allah itu bukan punya seorang Arab. Nah itu dari Sebutan Quran. Allah itu Gimana punya sih? semuanya. Dari Quran itu. Seluruh dunia kan Nggak bisa bisa. menyebutkan Allah. Itu Kata dari sebut Quran. Allah itu nggak ada di Al-Quran. Ini aja lah, udahlah. Tunjukin apa benar lafaz Allah nggak ada di Quran? Bejibun. Bang Ben, udahlah, udah tumpul Bang Ben. Gini aja Iya, lah, Pak Frans. Jadi Oten harus paham ya, kata Allah itu ada di Quran. Tidak ada satupun dokumen atau manuskrip dari kekristenan yang menggunakan kata Allah sebelum datangnya Quran. Kalau Pak Francisco pengen tahu, saya tak kasih contoh ya. Di Al-Quran tuh jelas loh. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Oh itu ada. Ayat Aku pertama ini aja adalah jelas, Allah. Bin. Bismillah dengan menyebut Rahman. nama Allah. Lu nama udah. Saya pamit dulu ya. Udah ngantuk saya. Mohon pamit. Udah ngantuk. Itu gimana Oke. Pak? Bentar Pak. Saya tadi penasaran Pak, masih penasaran Pak. Maaf ya Pak ya, bentar aja, 1 menit aja. Saya masih penasaran Pak. Ini saya kerjain, saya open cam. Pak Prancis, tadi saya masih penasaran dengan narasi Pak Prancis nih. Ini Bapak ini kan Allah ya. Oke, ini anggaplah gini nih. Saya kasih ke headset. Ini Bapak. Ini anak Bapak nih. Ya. Pak Prancis, ini anak Bapak. Anak Bapak adalah roh dari Bapak ya. Dikirim, diutus ke dunia. Ceng. Ini bapaknya ikut gak? Ya tentu kalau ngirim mah nggak usah terlalu ikut Pak. Dia hanya cuma nyentuh aja deh gitu deh. Oh, berarti dia udah satu, maha berarti kuasa lah, satu. kita nggak bisa ngikut. Berarti satu ini ikut berarti bapaknya ya ke dunia. Pak, yang namanya Tuhan itu nggak usah dia. Mungkin kita nggak tahu lah gimana ceritanya. Nggak mungkin dia ikut ataupun dia di atas, kita nggak tahu. Tapi dia bekerja secara di luar pola pikir kita lah Pak. Bapak pikir sendiri, nggak mungkin dia ikut-ikut turun ke bawah. Oh nggak, Dia berarti bisa nggak ikut. Berarti dia nggak ikut kan ke bawah. Ya kan? saya nggak bilang nggak ikut, saya nggak tahu. Oh, Bapak Jadi nggak Anda tahu. jangan Bapak jangan bilangin dia turun ke bawah. Saya berarti juga nggak jadi tahu ya. ketawa, Berarti nggak- intinya Bapak nggak tahu. Ya, ini intinya Allah saya ini nggak tahu. Cuman ikut diutus turun apa aja. enggak gitu kan? diutus aja. Setahu saya Diutus. Yang diutus kan anak Bapak. Iya anak Allah, anak roh. Allah kan yang diutus, Allahnya kan enggak. Ya, dia yang ngutus kok. Gimana Bapak? Oh, berarti nggak ikut dia ke bawah kan? Ya saya nggak bilang dia turun ke bawah. Itu dia kan Tuhan Allah kan kuasanya dia penuh, dia bisa dengan apa aja dia bisa. Sulit sekali ya. Saya nggak bilang gitu. Gini, Bapak bisa bedakan nggak toh dari Ini pengutus tadi? nih. Ini pengutus kan? Ya, saya paham. Ini benar. utusan. Ini utusan nih. Nah, yang turun ke bumi utusannya apa sama pengutus? Utusannya lah. Utusannya Yesus. yang turun ke bumi, berarti pengutus enggak. Oke? Ya, saya nggak bilang enggak loh. Saya nggak tahu, cuma diutus ya. Itu bekerja. Anda cuma menerka-nerka gitu. Jadi kita buat jawaban untuk menerka. Itu Selamat pusing perangkap Bang Batman Jansan. banget itu mah. Bukan perangkap. Kita Saya pola pengen pikir, tahu. pola kita Ini kita pengutus, ini pengutus, ini utusan. Ya. Yang diutus turun ke bawah. Ya, Oke? udah itu aja ya. Stop. Udah turun ke bawah. Ini Udah. pengutus gimana nih masalah pengutus nih? Pengutus. Ya dia bekerja dari roh Allah lah. Dia bekerja. Berarti ikut ke bawah, Pak. Lah, roh tahu nggak roh? Roh Allah bukan ikut ke bawah, dia roh dari Allah. Kayak Ya, kita berarti tuh ikut ada ke roh, bawah, ngerti Pak. nggak? Ini habis bodre. Bukan pengertian Anda salah sekali. Dia Salah ya? utusan Allah yang berwujud manusia. Ini berwujud manusia.
Ya, maka disebut dia anak Allah. Anak Allah. Ini berwujud apa ini? Nggak usah bilang di atas yang itu turun. Dia utusan aja. Ya ini Diutus berwujud untuk manusia. menebus dosa Ini manusia. berwujud Itu manusia titik nih. aja gitu. Ya ini berwujud manusia kan? Ya. Nah ini berwujud apa nih? Yang ini nih yang pengutus. Allah. Allah. Berarti ini berwujud Allah. Ini berwujud manusia. Oke? Ya. Ya. Yang turun ke bumi, yang berwujudnya yang mana? Yang berwujud mana nih? Yang utusan dong, utusan. Utusan. Nah berarti ini tertinggal nih, ditinggalin nih di surga nih. Bukan di roh Allah. Aduh Pak, yang namanya kuasa Tuhan tuh gimana sih? Salah lagi ya saya ya? Ya salah lah. Oh salah ya? Salah, tadi salah. Kapok salah, bagian sedang salah. Yang pemahaman dulu ke Frans kian, bisa izin? Enggak, tunggu dulu Bang Solder. Bang Solder kalau mau jelasin silakan. Ini pengutus, ini utusan Bang Solder. Yang turun ke bumi yang mana? Ya, saya kasih Enggak, jawab dulu. Yang turun ke bumi yang mana ini? Pengutus iya, Yesus. Saya ngerti. Frans. Saya bicara dulu Frans ya. Lanjut. Welcome. Sebaiknya kamu turun Frans, karena pemahaman kamu Frans kalah dengan blon. Karena dengan kalah dengan orang disuruh Islam turun lain. teman Kristen. Nah, karena Bukan bang. Nggak begini, Frans. Saya nggak turun, cuman saya ngelihat mereka tuh pintar-pintar bodoh. Jujur aja. Begini Frans, kamu salah Frans. Kamu memahami Allah itu sebagai Allah dari roh yang hidup. Mereka enggak, mereka itu Allah mereka barang mati, benda mati. Jadi makanya diumpamakan dengan benda mati. Itu Allah yang kau makanya kamu curi, turun yang kau nyolong. Kau salah kamu jadi artikan gila, lagi. Udah Christian, kalau kamu nggak bisa jelasin, nggak usah ikut-ikutan. Kalau botol aja. Biarin mereka berantem, biarin. Mereka itu itu sumber mereka adalah Jelasin benda Christian. mati. Lu jelasin kalau emang penjelasan Frans salah, lu jelasin gimana benarnya. Biarin Bang Ben, Sebaiknya kamu turun sebelum kamu jadi gila kayak orang-orang yang gila ini, begitu. Santai. Nggak masalah, mental kita jangan takut dong. Kita menyatakan kebenaran, mereka memutar-mutar balikan fakta. Bentar Bang Pran. Kamu nyatakan kebenaran kepada babi-babi. Bang Pran kan Kristen baik. Solder gini Solder. Kamu buang mutiara kepada babi-babi ini, nggak perlu. Solder. Ya sebentar dulu, biar mereka ngomong dulu. Jadi gimana nih masalah ini nih? Ini pengutus, ini utusan nih. Yang Tuhan yang mana nih? Saya ngantuk. Enggak, bentar dulu Bang. Ih, kabur dia. Christian kalau Christian punya ilmu naik. Christian kalau punya ilmu naik. Nggak usah nyuruh orang turun. Dari tadi saya udah gatel, saya biarin aja terus. Begitu saya 2 menit, langsung kabur dua-duanya. Ini yang salah bang hostnya, yang salah hostnya. Marahin Bunda, yang salah hostnya nih Bunda. Kalau sama orang-orang kayak gitu gak usah bertele-tele. Ini Tuhannya bang. Coba nih roh Tuhannya kan roh nih. Bertanda tujuh. Kalau tadi Wahyu 56 ya. Wahyu 56 di Bibalmu. Anak Allah domba bertanduk itu sendiri. Bentar bang. Itu Domba bertanduk dengan dalil. Orang gitu tadi loh. itu orang tadi tuh nggak mau diskusi baik-baik, kita kasih tampol aja dengan data Bible. Domba bertanduk 7 dan bermata 7, itulah roh Allah, roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Ini Wahyu ya. Jadi Tuhanmu itu domba bermata 7, bertanduk 7. Noh, hitung tuh matanya tuh, banyak kali matanya. Ya. Justru kalian yang nyembah iblis nih Tuhanmu. Tuhanmu kan roh. Ini bentuk roh ini. Domba bermata 7, bertanduk 7. Di Tuhan makanya kalau ke orang-orang yang kayak gitu gak usah bertele-tele, langsung turun dengan sendirinya kan. Iya, tadi dia bilang bahwasanya Bapak itu Allah, anak juga Allah. Ini berantem sama itu
1 Korintus 8 nomor 6, karena di 1 Korintus 8 nomor 6 hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Saya nggak tahu dari mana anak dibilang Allah, Roh Kudus Allah, ini berantem semua itu sama tuh kita. Nah, makanya tadi dia muter-muter di situ Bang Ben, saya sebutin. Iya. Allah ini sama Yesus ini posisinya gimana? Udah muter-muter di situ kan. Yang turun ke bumi ini Udah ya. Yesus. Jadi ini apa Tuhanmu ya. Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7 nih. Tuhan Silakan siapa Bang, itu? lanjut. Tuhan siapa itu? Tuhan Kristen. Tuhanmu. Kok Islam nggak, Bang? Islam sih. Iya, dulunya Oten. Bentar, Bunda. Kok Islam sih? Aziz Ganteng ini Islam apa Kristen? Ya. Aziz Ganteng Islam apa Kristen? Islam kenapa? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Islam pada saat ini jangan ditanggapi, nanti dikiranya Oten. Nggak malum, saya bingung ini orang-orang ini belum selesai satu, sudah satu yang nyaut ini. Loh, kok jadi emosi Pak? Nggak, saya emosi. Nggak, maksud saya biar jelasin satu-satu maksud saya. Loh, dari tadi satu-satu Pak. Jadi satu-satu. Jadi mereka itu tidak paham membedakan presiden dengan Jokowi saja nggak bisa. Ini yang sulit. Ternyata mereka memang tidak punya pengetahuan tentang perbendaraan kata, bagaimana memaknai nama, jabatan, subjek, predikat dan objek itu nggak tahu. Nah di sini kita butuh menjelaskan ini untuk netizen. Kalaupun Kristen tidak mau mendengarkan, paling tidak saudara-saudara kita yang di bawah itu bisa tahu. Gitu. Saudara-saudara kita yang di bawah itu bisa tahu. Ini noise nih, kopi ini noise nih. Kopi noise, kopi. Tolong kalau naik biasakan langsung mute ya guys ya. Jadi udah jelas tadi disebutkan Tuhan Allahmu, Allah Tuhanmu. Jadi Tuhan merujuk ke satu nama yaitu Allah. Allah itu siapa? Nama sesembahan atau nama Tuhan. Nah, makanya narasi tentang menyamakan ilah dengan Allah ini yang perlu kita luruskan. Di mana mereka itu sebenarnya tidak tahu ilah dengan Allah, mereka menganggap sama. Padahal ilah itu artinya Tuhan, Allah itu nama, nggak tahu mereka. Jadi Coba tapi merasa pintar gitu loh. Sama dulu itu tamunya Kristen apa Muslim itu? Oh iya. Di kopi itu. Kopi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Itu mic-nya dijut itu. Kopi ini kayaknya noise ini dia. Di bawah aja dulu kopi. Iya Win, jadi kalau Oten itu ditanya dia nggak bisa bedakan mana Matic mana Honda. Nah, mana motor Matic mana Honda. Jadi harusnya kan motor Matic merek Honda, tapi kalau dia Honda merek Honda gitu kalau Oten. Iya, dia Muslim, kopi itu Muslim tapi noise suaranya tadi makanya di mute. Keluar dulu dari TikTok, masuk lagi, baru jangan langsung masuk lagi. Keluar dari TikTok, turun, di restart dulu HP-nya, bawa ke counter, jual, terus tidur, udah selesai. Ini gara-gara Bunda Rahma ini kabur nih. Itu Alpi kalau ngadapin Oten langsung aja skakmat kalau yang ngeyel Pi. Dibawain data apa aja juga nggak bakal terima mereka, tetap akan ngeyel. Selesai kan semenit kan? Ya masalahnya gini Bang Kian Santang, akademis dilawan dengan doktrin. Ini nggak nyambungnya di situ. Dia membawa doktrin keimanan, iman buta di sini. Dijawab dengan sebuah referensi yang memang mendasar, sebuah data yang sebenarnya secara jujur itu sakit sekali kalau mau jujur ya. Tetapi karena tidak pengetahuan mereka. Jumali itu hanya candaan. Bang Kopi juga tahu, Bang Jumali ya. Di sini biasa candaan biar nggak tegang Bang Ali. Ya lanjut sok. Udah masuk lagi tuh kopi bohong itu. Nah, masuk lagi itu. Dumpling saja tadi.
Loh, kok pada diam? Bang Alfi, jangan tidur dulu. Nanti Oten naik nyari Bang Alfi gimana? Standby nih, lagi ngunyah-ngunyah. Lanjut dulu. Salim tuh kunyah tuh sekalian. Ya kadang-kadang memang membahas kata Allah ini mereka sok pinter gitu loh. Tapi bacanya nggak bisa. Nah, kayak si hati nurani tadi Bang Abraham. Coba referensi seperti itu diajukan dengan punya Bang Alfi, nggak ada apa-apanya. Seperti hati nurani tadi ya. Aku tahu dia mengarah ke al-ilah. Al-ilah itu kan bentuk ini ya. Penggabungan dari dua kata gitu. Alif lam ma'rifat itu kan plus ilah tuh. Ilah itu kan isim nakirah. Masuk alif lam ma'rifat jadi isim ma'rifat dia kan. Ilah yang sudah dikenali. Tapi statusnya bukan isim alam. Dia itu bukan nama alamiah gitu. Ya mana ngerti dia sama Nah, makanya tadi itu Alfi mau bahas ke sana. Dia mau bawa data NU. Orang NU itu paham. Dia sepaham apa bawa data NU gitu. Oh, jangan dia bawa itu apa? Syairnya Imam Sibaweh. Nah, lalu gini, di dalam lafaz Allah itu kan alif lam lam ha itu kan di dalamnya mengandung lam jalalah. Makanya apabila kalau kita baca kan di dalam satu lafaz itu kan bisa dibaca tarkik dan takfim tuh kan, bisa dibaca tebal dan tipis gitu. Kayak alhamdulillah, kalau dia harokatnya kasroh dibaca lillah gitu kan. Kalau fathah dan dommah baru dibaca tebal dia. Nah, al-ilah bisa nggak digitukan? Ada nggak mengandung lam jalalahnya? Nggak ada. Nggak ada. Nah itu kalau beda. yang Imam Sibaweh itu kan meskipun dapat ketambahan alif lam, jatuhnya tetap isim ma'rifat itu. Iya, isim ma'rifat jadinya. Bang Ben, Alfi, mereka mana ngerti isim ma'rifat. Ketinggian. Ngerti. Masalahnya mereka bawa referensi dari Imam Sibaweh tapi nggak ngerti nahwu lah, ngapain juga bawa gitu. Ya makanya saya sekakmat tadi kan semenit langsung kelar kan, langsung turun. Judulnya tuh salah cari lawan Bang Alfi. Ya Bang Santang ya. Judulnya itu salah pilih lawan. Udah berapa orang? 3 orang berarti kan langsung kelar tuh. Tapi kecepatan sih. Kasihan yang live di YouTube. Ini Bunda Rahma ini belum ada, kenapa nggak ada suaranya ini? Udah sampai Jerman itu tidur kayaknya. Jadi saya itu gini loh Bang. Jadi terpikir dengan cara berpikir Oten ya, pada saat Bang Alfi tadi kan membawa data jelas ya. Allah Tuhanmu dan Bang Abraham Tuhan Allahmu gitu ya. Itu kan jelas sekali bahwasanya sebuah jabatan, kata jabatan merujuk ke satu nama, sebuah nama yang memiliki jabatan atau gelar, kan gitu jelas itu. Tapi mereka ini kayak nggak pernah nggak pernah mempelajari itu, sehingga menikmati mengambilnya kata Allah ini dijadikan sebuah gelar untuk sesuatu keinginan mereka, sehingga mereka menganggap bagi saya nggak apa-apa, lah bagi kami. Nah ini menempatkan kata Allah pada tempat yang tidak sesuai, akhirnya akan muncul anak Allah. Sedangkan di Islam jelas Allah itu bukanlah makhluk yang akhirnya disebut anak Allah. Allah lain ya kan, ini yang gabrul elai ini. Nah kalau tidak diluruskan, tidak setiap hari dibahas bagaimana nasib adik-adik kita besok disesatkan oleh mereka. Nah silakan Kristen kalau yang punya kapasitas ataupun kita katakan iman buta naik, kalau masih ada Kristen di bawah. WKWK itu Kristen apa Muslim sih? Aduh, cucian banyak lagi, udah 2 hari saya gak nyuci piring, gelas, kotor. Ini lagi malas, datang malas kayak gini nih. Apa cari pendamping besok, pendamping 2 sekaligus gitu kan?
Kalau WKWK kayaknya Kristen ini, kayaknya WKWK ini nggak terima agamanya dibahas gitu ya kan. Iya, bahkan Alfie tadi kan waktu bawa tentang elo lama sabak tadi. Itu kan jelas itu elo itu kan dari kata Eloah dan Ani disingkat jadi Eli. Eloah dan Ani jadi Eli. Dan Tuhanku bukan Allahku. Harusnya paham itu kalau orang pernah belajar bahasa Indonesia, paling nggak di SD itu. Kadang-kadang pusing bang, sekolahnya sama, satu bangku guru bahasa Indonesia sama, sudah lulus bang, ditanya beda bang pemahamannya bang. Coba kadang bedain mana Tuhan mana utusan aja bingung. Sampai bagian santang, ini yang turun siapa, ini lo nggak paham. Ini yang kacau nih. Biar bagaimanapun tuh Kristen itu tidak akan bisa dengan Islam gitu. Tidak akan bisa apa bang? Tidak akan bisa maksudnya gimana bang? Memahami masalah Tuhan itu loh. Dia kan Tuhan Bapa, anak Tuhan. Yang dibahas itu bukan Tuhan bang. Kita pakai pemahaman universal bang. Kita nggak pakai pemahaman Islam. Kita pakai pemahaman universal. Kalau sudah menggunakan pemahaman universal, maka tidak perlu orang pinter bang, cukup jadi orang waras bang untuk paham. Orang berakal. Iya, dari tadi kita tidak menggunakan pemahaman Islam, tapi menggunakan pemahaman universal dari tadi. Lanjut. Jadi gini bang, kita ini bertahun-tahun lagi berdiskusi, lagi berdebat dengan orang yang sok pintar dan sok tahu, bukan orang pintar dan orang tahu, bukan. Orang sok pintar dan sok tahu, itu loh yang kita hadapi. Bahkan anggapan mereka ya, yang sering dinarasikan ya, memang telinga itu memang tuli mereka ya, mata itu buta. Mereka sudah dibutakan, mereka sudah ditulikan dengan doktrin ya. Coba ya, sering narasinya. Mana buktinya umat Islam yang ada bisa hafal Al-Quran segitu banyak, ya kan? Padahal di YouTube video berseliweran mereka buta, bahkan sering didengarkan pun mereka tuli. Inilah bukti kekafiran mereka itu memang sudah melekat. Sulit sekali untuk menerima sebuah kebenaran. Nah, cuman kita diwajibkan di sini, walaupun kita sepakat untuk tidak sepakat untuk berbeda, tetapi generasi kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang merasa pintar, penyesat-penyesat yang berusaha untuk memberikan pemahaman kekristenan kepada saudara-saudara kita yang awam. Harus kita bedakan antara orang tersesat, penyesat, dan penghujat. Tersesat mungkin dengan ketidaktahuan, keterbatasan ilmu, itu orang tersesat. Mungkin dari kecil tidak ada pemahaman tentang keyakinan orang lain, hanya taunya ke gereja, taunya Bible diketein. Nah, itu tersesat. Nah, penyesat itu orang yang sudah tahu, baca, tapi disampaikan di pelintir. Nah, beda lagi dengan penghujat. Penghujat itu berusaha untuk menghinakan agama orang lain. Nah, yang parah penghujat juga penyesat. Ini parah ini. Ini yang perlu dibasmi. Ini loh, ini tantangan kita bersama. Kalau kita diam, enak kata nama Allah diambil oleh mereka. Sedangkan kita 24 jam memperjuangkan ini, mereka tetap tidak mau mendengarkan ini semuanya. Karena mereka menikmati. Kata Allah itu bisa menjadi suatu sarana bagi mereka untuk memurtadkan saudara-saudara kita yang awam. Dipengaruhi ini loh, ada. Kata Allah di sini, Tuhannya sama. Nah, ini yang kacau. Makanya Solder, sholat subuh dulu lu, Solder. Sholat dulu Solder. Kalau namanya maling aku Cipinang penuh, Win. Berarti benar ya kata Roma Irama ya Hani, yang buta mata hatinya
Jadi bukan matanya tapi mata hatinya. Itu aku di-kick bukan lari karena Kau lari, mana ada karena botolnya di Bunda Rama, Kemana pula kau? Karena botolnya Bunda Rama aku di-kick begitu. Loh, kok botolnya Bunda Rahma? Dari mana Kan Bunda Rahma Sentang, bisa nge-kick? dia mengatakan botol. Sekarang kita buktikan siapa yang botol. Kita buktikan. Lantas bilang lari turun padahal Christian, Anda mengatakan kebotolan Bunda Rama. Sekarang kita buktikan siapa yang botol. Gini aja, Kita buktikan. kalau kalian itu saya yang bertanya ke kalian bisa nggak? Ayo kita buktikan siapa yang Saya yang botol. bertanya ke kalian, lu diam dulu, saya bertanya. Saling Jawab bertanya, pertanyaan saling saya. menjawab. Enggak, Ayo. saya bertanya aja. Dua arah. Ya udah nggak apa-apa. Kau bertanya, silakan. Saya bertanya Bertanya, kepada silakan. kalian. Ya. Ya udah sok tanya. Allah itu diciptakan atau enggak? Ini Allah botolnya itu nih. pencipta alam semesta, langit Jawab dan pertanyaan bumi saya beserta ya atau isinya. tidak. Erwin jawab iya atau tidak. Allah ciptakan atau tidak? Pencipta kok diciptakan kan botol, yang botol kamu lah. Lu yang botol, saya hanya minta dulu jawaban ya atau tidak. Kamu membatasi orang menjawab. Itu Makanya pencipta. kalian juga sering membatasi Itu orang pencipta. menjawab. Pakai Sekarang balik, mau terima mau enggak, itu udah tak jawab. Sekarang balik, kamu dapat kata Allah dari mana? Jawab. Kamu dapat kata Allah dari mana? Jawab. Jangan jawab Kamu saja. dapat itu sudah tak jawab. Terserah kamu mau dengar atau enggak. Sekarang gantian tak tanya. Dapat kata Allah dari mana? Jawab. Enak kamu bertanya sudah tak jawab. Allah itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Nama sesembahan umat Islam Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya balik sama kamu. Saya tanya balik sama kamu. Kamu dapat kata Allah dari mana? Botol. Jangan lu bertanya, saya bertanya dulu. Ini kan udah tak jawab. Dua arah. Saya bertanya. Setelah dijawab gantian ditanya. Dua arah. Biar Enggak, saya nggak perlu menjawab. Tanya Win. Sudah dijawab mau terima atau enggak. Sekarang aku tanya, kamu dapat kata Allah itu dari mana? Saya mau belajar. Jadi kamu Kalau jawab belajar enggak kayak gitu. Sudah dijawab enggak bantah. Saya jawab. Sekarang kamu dapat kata Allah itu dari mana? Masalahnya Jawab. kamu nggak menjawab. Kamu nggak usah bertanya. Saya yang bertanya. Kamu ngatur-ngatur. Solder, lu kan mau bertanya, Solder. Lu kan mau bertanya di sini. Jangan jadi murid yang durhaka ya, Solder ya. Kalau guru mengajarkan lu dengar baik-baik, jangan jadi murid yang durhaka. Nah, itu lu kan baru belajar. bertanya nih. Lu bertanya, kita jawab. Ayo bertanya apa? Ya, bertanya. Oke, nah begitu Bang, baru betul. Kalau saya bertanya kalian jawab. Saya nggak perlu kalian tanya, saya nggak perlu pertanyaan. Iya, karena ngapain kita nanya ke agama yang odong-odong? Nah makanya. Agama odong-odong kok ditanya, Tuhannya juga odong-odong. Makanya jangan bertanya. Ini Bang Ewin terlalu banyak bertanya masalahnya Bang. Bertanya cuma satu udah bertanya. Sekarang saya jawab ya dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jelas Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Beserta isinya. Sudah. Botol. Pertanyaan kedua. Marah. Ya, yang menurut saya itu orang botol. Yang pertanyaan kedua. Jadi saya nggak perlu pertanyaan, saya perlu jawaban. Pertanyaan kedua, firman Allah itu diciptakan atau tidak? Firman Allah itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW botol aja, yang namanya firman atau tidak botol diciptakan atau tidak? Apapun jawabannya kan udah tak jawab. Tahu nggak wahyu kamu? Diwahyukan. Saya hanya bertanya diciptakan atau tidak. Diwahyukan. Abang mengerti bahasa Indonesia enggak?
Diwahyukan. Bagaimana mau diciptakan sementara itu diwahyukan? Bagaimana ini orang Firman itu makanya jawab aja iya atau tidak supaya nggak pelin-pelan bodoh. Orang ini. Firman itu bukan makhluk, Bang. Solder udah lu sama gua nih. Ini dihalus-halusin orang ini. Dikiranya kita nggak bisa juga. Ini untung subuh-subuh ini. Untung nih subuh-subuh nih, nggak kasar-kasar amat kita ngomong ya kan. Dihalus-halusin tapi si botol ini nggak tahu juga rupanya. Botol tengah ya yang ketiga. Teman-teman jangan spam komen ya. Nanti kena report. Ini ya jangan spam ya. Mohon teman saudara-saudara muslim, kalau Anda muslim jangan spam komen ya. Saya minta jangan spam komen. Nanti kena report ini. Ya. Ini pertanyaan ketiga, lanjut lagi coba. Oke, ketiga, rohullah itu diciptakan atau tidak? Iya, diciptakan. Apa? Kalau roh itu diciptakan. Kalau roh ya, itu diciptakan. Itu diciptakan. Rohullah itu, roh Allah itu diciptakan atau tidak? Saya pakai aja bahasa Indonesia. Diciptakan. Rohullah itu diciptakan. Enggak, bentar, Bang Irin. Nanti ini ikut tersesat. Rohullah itu apa? Rohullah. Ya, roh Allah. Rohullah itu diciptakan. Di Al-Quran kan ada Allah, ada firman roh Allah itu roh yang berasal dari Allah artinya. Roh yang diciptakan oleh Allah. Itu diciptakan oleh Allah. Roh yang berasal dari Allah itu diciptakan. Itu termasuk yang ada di dalam diri kamu itu diciptakan itu. Termasuk kamu dijawab. Iya, Allah diciptakan. Itu tidak diciptakan, tapi dia Allah yang sendiri. Firman Allah. Dengerin saya ajarin kau nausaraf dikit. Dengerin, saya jawab. Ruhullah itu adalah ruh ciptaan Allah. Dalam nausaraf ada yang namanya bentuk idofah. Setiap kata yang dimadofkan atau disangkutkan pada kata Allah, maka itu pasti bukan Allah, pasti itu ciptaan Allah. Misalnya ruhullah, roh itu ciptaan Allah, atau roh itu bukan Allah. Nabiullah, nabi itu pasti bukan Allah. Rasulullah, rasul itu pasti bukan Allah. Baitullah, rumah itu pasti bukan Allah. Gak ada kata ruhullah, Allah itu adalah roh, nggak ada ceritanya dalam bahasa Arab seperti itu. Lanjut. Ya, jadi intinya gini, biar mengerucut. Selain Allah, semuanya ciptaan. Paham ya? Betul. Paham kan? Sampai di sini paham? Paham. Nah, selain Allah, semuanya ciptaan. Udah selesai. Sekarang pertanyaan yang ke-10, silakan. Oke, jadi begini Bang, baguslah kalau kalian jawab begini, berarti umat-umat Islam bisa memahami tentang ajaran-ajaran dasar Islam. Makanya saya mau maksud saya begini Bang. Begini saya Bang. Jelas lah kita tahu karena kita orang Islam. Makanya begini Bang, kasihlah pemahaman kepada umat Islam tentang dasar-dasar dan Kenapa kau nasihatin kita botol? Jangan mengajarin umat Islam dengan ajaran-ajaran Kristen. Begitu Bang. Jadi jangan tahu ya. Jangan nanti banyak yang mualaf nanti. Saya jawab ya, gantian santang ya. Lanjut. Jadi kita di sini tuh bukan ustadz, tapi kita orang-orang yang mendalami ilmu perbandingan agama, khususnya Kristologi. Bentar ya, teman-teman semuanya saya izin sholat 5 menit ya. Tolong ditunggu dulu ya. Saya izin sholat 5 menit. Kami di sini bukan yang lain sholat. Bentar Bu Rahma. Jangan mengotak-atik, jangan kalian ikut gila sama Bunda Rama ini adalah orang-orang yang mendalami ilmu. Bang Solder diam dulu, dari tadi ngomong terus, khususnya Kristologi dan Judaism. Pahami ya? Enggak didengar itu Bang Ben. Lagi ngoceh dia Bang Christian tadi. Dia sebut namaku, kenapa Christian? Padahal Bunda Rama diam. Ya makanya saya bilang, ajarlah orang Islam dengan ajaran Islam, jangan dengan ajaran lah agama orang lain. Islam itu Bang, orang Islam itu udah pinter-pinter.
Iya makanya udah Bang kasih pemahaman Bunda kasih pemahaman yang lebih dalam lagi Bang. Izin ya. Jadi kami umat Islam bukan Islam cuman itu kan di izin dari umat Islam. Diam dulu bang, Saya jawab. diam dulu. Jadi kami umat Islam bukan cuman dianjurkan untuk mempelajari kitab kami sendiri, tapi kami umat Islam juga dianjurkan untuk mempelajari kitab agama lain. Anda tahu Zaid bin Sabit sama Rasulullah disuruh belajar Torah dalam bahasa Ibrani loh. Keren kan umat Islam? Mantap. Iya, katakan saja itu kepada orang-orang Islam kalian. Jangan mengajari itu mau bahas tentang. Anda nggak paham apa yang saya katakan tadi? Iya, karena kalian nggak memahaminya secara mendalam, kalian gila sendiri kan? Dari mana? Saya tanya, Anda bisa original teks kitab Anda nggak? Iya, itu saya Anda bisa original teks kitab Anda nggak? Saya belajar tentang original teks dan apa tuh tes. dasar Ayo tes dan lain ke belakang tes. itu. Sedikit izin, Christian jangan salah paham, Christian dengar, jangan salah paham. Ya, kami ada di sini, ya, bukan tuh fokus kami tuh bukan ke kamu semata. Kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang masih awam tentang kekristenan ini, bahwa hei saudaraku ini kristen loh, ini imannya lo begini loh, dia cuma modal imani. Mereka mengingkari data-data Bibelnya. Jangan kalian mau murtad ya. Jangan mau dikasih Indomie langsung kalian ini itu. Jadi kami mengedukasi saudara-saudara muslim kami. Alhamdulillah kalau di antara saudara Kristen ini ada yang tersadarkan, kemudian dia bersyahadat. Alhamdulillah. Itu tujuan kami, supaya kalian itu jangan memurtadkan saudara-saudara saya. Kan kalian itu agama kalian itu misi agama kalian itu misi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa berikut, baptislah. Itu panas ya, panas rupanya dia. Izin nambahin dikit. Jadi yang namanya mempelajari perbandingan agama itu tidak ada larangan. Bahkan dalam dunia akademis itu sangat-sangat dilegalkan. Bang, Indonesia itu tidak ada larangan mempelajari. Bahkan ketika kita berbicara tentang perbandingan agama, tidak ada undang-undang yang melarang. Ben, masalah undang-undang melarang ada apa? Ben, ya. Kamu tahu sendiri Ben, Bapak Indonesia. Kau panas ya. Jelas Ben. Christian, kau dengarkan aku ngomong ya. Kenapa kami membahas ini dunia lintas agama? Karena banyaknya misionaris yang berusaha memberikan pemahaman penyesatan terhadap orang-orang Islam yang awam. Dengan apa caranya? Bible memakai kata Allah, firman, wahyu diambil, ayat, Alkitab diambil. Loh, kami disuruh diam. Ya nggak bisa. Kamu Biblemu aja nyolong-nyolong dari dalam Al-Quran. Makanya kita meluruskan itu juga, supaya apa? Generasi umat Islam itu tidak disesatkan oleh orang-orang misionaris yang memang nyata itu mereka berusaha mempengaruhi. Loh, kalau kami suruh diam, gimana ceritanya? Ada orang nyolong kita diam. Itu kamu harus pahami. Kalau kamu tidak mau Kristenmu dibahas, lepaskan kata Allah, lepaskan kata yang kamu ambil dari Al-Quran itu, kamu lepaskan dari Bibelmu. Kamu pakai kata Theos, Apostolos. Supaya apa? Supaya kamu memiliki jati diri seorang Kristen dan kitabmu Bible, bukan Alkitab. Itu kamu dengarkan. Kalau kamu tidak suka dengan dunia lintas agama, skip, tinggalkan komal-komal seperti ini. Skip, nggak usah panas kamu, nggak usah panas. Nggak perlu mewek di sini. Kita nggak butuh orang mewek. Pertama, kalau dari segi apa tuh tadi undang-undang dari nggak usah lari ke undang-undang. Kamu mempermasalahkan, kami membahas, kami membentengi umat dari pemurtadan, karena orang-orang Kristen banyak sekali yang berusaha mempengaruhi, menyesatkan umat Islam. Udah nggak usah mewek kamu melarang kami. Ayo kita buktikan mana agama yang benar. Undang-undang yang melarang juga nggak ada kok, ini aja. Iya, kalau kamu memang memiliki kebenaran, sampaikan kekristenan di sini. Mari kita berdiskusi, kamu edukasi.
jemaat-jemaat Kristenmu. Kami mengedukasi juga. Oh, di Bible ada seperti ini supaya umat Islam tidak disesatkan dengan misionaris. Jadi kamu nggak usah mewek di sini, nggak cocok, tinggalkan. Udah win. Jadi panas. Enggak. Jadi saya menjawab Bang Ben itu karena Bang Ben bicara undang-undang kan, itu tidak ada pelarangan. Tapi saya bilang begini ke Bang Ben masalah undang-undang. Kita bahas saja, Bang. Kenapa kau tuhankan anak orang? Aja, nggak ada habisnya. Walaupun kau jungkir balik di situ melarang kita membahas, kami tetap membahas. Selama istilah-istilah dalam Al-Quran kami ada di biblosmu, kami tetap. Nah, kalau kau tidak mau lagi dibahas keimananmu, ya tidak ada lagi kami membahas itu. Jangan kau pakai istilah-istilah itu. Sudah. Kembalikan. Kau harus pede, Bang. Selama dilegalkan sama agama, go on. Begini Bang Ben, masa saya selesaikan dulu masalah hukum di Gak Indonesia. usah lah, diskusi aja. Turun aja kalau curhat, Bang. Diskusi. Aja, ayo. Kalau enggak, Kenapa kau menuhankan? Nah, selesai. Kenapa kau menuhankan anak orang? Sudah nggak bahasa Ini itu, Maria Bang. ini kaget, Sudah, Maria ini. Kok anak saya dituhankan? Kaget ya. Iya, heran Maria. Ih, kenapa nih oten-oten? Iblis saja heran loh. Iblis yang pernah kita lihat ya, iblis yang pernah mencobai Yesus heran. Nih tengok ya, iblis saja heran, apalagi mamanya. Kenapa kok tuhankan anak orang, Bang? Nah kita lihat ya. Mulai nampak botolnya lagi. Iblis itu terkaget-kaget kok. Yang dulu saya bawa kemana-mana ini kok ini iblis, Bang ya. Ini iblis ini. Iblis saja heran. Ya makanya kamu diskusi aja, nggak usah ngelarang-larang orang diskusi, gitu loh. Nah kita besari dulu, Kenapa ini iblis heran? Oh salah kok jawab curhat. Nggak penting aman. Nih baca nih. Iblis merasa bingung, nggak nyangka ya. Dengar dulu ini kata iblis nggak sangka. Ternyata si gondrong yang pernah aku gendong ke padang gurun sekarang dijadikan Tuhan. Iblis saja heran, apalagi mamanya Maria, apalagi mamanya Yesus. Christian, kembali tak kasih tahu ya, Christian ya. Di sini dunia diskusi, di mana kalau ada orang Kristen itu memiliki hak sanggah. Sekiranya kami membahas itu, setelah itu ada orang Kristen ada hak jawab. Silakan Anda luruskan kalau kami dianggap bengkok menjelaskan itu. Kalau nggak mau diskusi, silakan turun. Nggak usah mewek. Nggak usah mewek. Belum saya jawab satu, kalian udah anggap lagi masalah nggak usah kau curhat, diskusi saja. Kenapa kau tuhankan anak orang? Maria pasti terheran-heran. Iblis saja. Dia terheran-heran iblis. Bunda Botol. Nih, coba ini kata iblis apa kata iblis ini? Ternyata si gondrong yang pernah aku gendong ke padang gurun sekarang dijadikan Tuhan. Iblis saja heran loh. Wow. Bingung ya kan? Bunda, aduh, nggak ada yang dengar. Gimana kau didengar cuma mau naik curhat, Bang? Naik di sini diskusi, ayo. Terima kenyataan bahwa diskusi ini akan tetap ada selama ada kata Allah, kata Rasul di dalam Bible itu. Sebelum kau bagus lah. Dikit Rama. Jadi ini saya kasih analogi ya Ten ya. Jadi Anda di sini, Anda harus paham bahwasanya ini adalah koma lintas agama. Ketika koma lintas agama, maka yang dibahas pasti seputar lintas agama. Entah dari Islam, entah Judaism, Kristen, atau mungkin dari lain, Buddha, Konghucu, atau yang lainnya. Ini saya kasih analogi ya. Misal Anda tahu bahwa yang namanya pasar itu adalah tempat orang melakukan transaksi jual beli. Terus Anda datang ke pasar, Anda teriak-teriak, jangan melakukan transaksi jual beli di sini. Kira-kira respon Anda, orang sepasar itu bakal diapain Anda? Digebukin Anda. Sudah tahu tempat transaksi jual beli, Anda larang orang melakukan transaksi jual beli. Sama dengan sudah tahu koma lintas agama, Anda larang orang membahas tentang lintas agama. Kan dungu ini namanya. Assalamualaikum. Udah pada sholat belum nih? Udah. Itu, Toraja, kalau Anda tidak suka dengan diskusi lintas agama,
Anda nggak usah bikin akun diskusi lintas agama, nggak usah. Daripada lu di sini koar-koar, menahan kita, melarang kita untuk berdiskusi, mending lu larang dulu teman-teman Kristen lu di Komal-Komal itu. Ngapain lu diskusi lintas agama gitu ya Toraja ya. Jadi jangan hanya runcing ke Muslim, tapi teman-teman Kristen kalian dibiarkan membahas masalah Islam. Di sini ada ketimpangan ya Toraja. Jadi saya harap kau nasihatin dulu teman Kristen kau di sana ya, jangan membahas diskusi lintas agama. Lu mau bikin 1000 akun, pasti gua tahu lu siapa ya. Mau solder kayak, mau Toraja kayak, mau apa, bodo amat. Gak usah larang-larang kami di sini ya. Lah kejang-kejang dia, kejang-kejang. Jadi siapa Toraja tadi ya Bang Kian ya. Kalau Anda mau cari tempat pargoy ya di room pargoy. Anda tempat cari room koprol ya di koprol. Ya, anehnya gini Bang Ben, lintas agama. Anehnya gini, kita dilarang debat di lintas agama, tapi room mereka seenaknya membahas bebas menghujat ke Islam. Kenapa kita dilarang? Karena banyak yang tersadarkan, banyak yang terbangun dari ada yang lucu tadi naik nyuruh temennya turun, ternyata temennya nyaman di sini, kan kacau itu. Iya. Padahal udah saya tahan tuh dengan pertanyaan itu, tadinya semenit bahkan jadi 10 menit kan lumayan tuh. Kalau di gereja itu ya Oten, pendetamu itu yang paling dia bawa itu kasih, ajaran kasih, ini Yesus Tuhan kita. Kalau di sini nih fakta yang kita bahas secara letterlek yang tertulis di data-data Bibelmu. Itu supaya apa? Kamu jangan mengkristenisasi orang-orang awam, orang Islam yang awam. Kami memberi pencerahan, memberi edukasi kepada saudara-saudara kami. Kalau ada Oten yang tersadarkan, alhamdulillah. Karena memang kalian itu menuhankan manusia. Makanya aku tanya tadi, kenapa kalian menuhankan anak orang? Apa kata mamanya? Giling kau. Bunda Maria ya. Iblis saja heran, apalagi mamanya tuh. Kacau ini. Ayolah, tolong Kristen-Kristen Urat-uratnya putus tempat perempuan ya, ibu-ibu kalau melahirkan itu 40 putus itu urat kalau melahirkan. Ada tuh mamakmu tuh, Oten, mamakmu itu kalau kau dilahirkan itu putus urat-urat kecilnya itu. Nah, bayangkan tuh mamaknya Tuhanmu itu. Berarti melahirkan Yesus itu sampai lagi dong. Melahirkan mamanya anaknya itu sampai ngeden itu. Kalau Maria ndak ngeden, nggak ada Tuhanmu. Makanya Maria heran kok anak saya yang lucunya itu gini, kadang-kadang itu anaknya Tuhan jadi Tuhan mamanya, kan mau membutakan akal pikiran orang itu, pembodohan publik itu. Mamanya nyembah anaknya gitu kan. Ah ini Bang Ben diajak gila itu. Yang lebih simpel aja susah. Nah mereka jadi yang mencabut jadi Yesus ini durhaka ya, karena dia mencabut nyawa mamanya. Yang mematikan dan menghidupkan itu kan Tuhan. Di dalam Bible mereka juga ada. Yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Tuhan. Jadi yang mencabut nyawa mamanya itu ya tentu si Yesus ini. Berdosa lah, nak durhaka kan dia bunuh mamanya. Bukan Bunda Rahma, kata Yusuf Manumbulu, otoritas yang paling tertinggi bisa mencabut nyawa manusia itu iblis. Betul. Kata Manumbulu itu. Naik ke orang. Apalagi yang ini Bunda, katanya itu mati itu kan kuasa, maut itu kan kuasa dosa ya, akibat dosa ya kan. Berarti kalau mamanya Yesus mati itu apa gara-gara dosa ya? Upah dosa ini adalah maut ya kan? Upah dosa adalah maut. Yesus mati. Berarti gara-gara upahnya dosa gitu ya. Terus mamanya mati, upah dosa itu. Nah, jadi memang parah ya, parah. Kenapa saya bilang parah? Mereka tuh berusaha menutupi apa yang dicurinya karena sudah dinikmati.
sempat dilepaskan itu bubar kekristenan bagian Santang, punah itu. Coba pakai teos gitu kan. Di mana Allahnya kemarin ya? Kata Allah kemarin kok ganti teos gitu kan? Redot ma ditonang naik sini. Ngetik aja nggak bener dia Alkitab. Udah tutup buku muncul Quranmu. Dia kan bilang Yesus dari surga kembali ke surga. Anda buka Radotma di Markus 16:19, yang pegang kunci surga itu adalah Petrus. Enggak, dia ngetiknya Di aja Wahyu udah salah 1 itu. nomor 18, Yesus hanya kebagian kunci alam maut. Makanya waktu naik dia lupa itu bawa kunci. Pulang ke alam maut, gak jadi ke surga. Ya, ayo naik, otek, naik. Ayo, ada yang bisa bantah nggak? Ayo. Yesus itu nggak punya kunci surga. Yang pegang Petrus kunci surga itu. Dia hanya kebagian kunci alam maut. Wahyu 1 nomor 18. Gimana mau masuk surga? Orang nggak bawa kunci surga juga. Kecuali udah digandakan. Udah diduplikat ya. Siapa yang duplikat kira-kira? Curu apalah, curu pembuat kunci itulah. Petrus memang ini. Aduh. Yang lucu juga tuh ketika Yesus ngobrol dengan orang Samaria, perempuan Samaria. Tuhan, nyata padaku engkau seorang nabi. Gak nyambung sekali kalimatnya. Bagaimana mau berkembang lawang orang-orang itu diserahkan atas nama Yesus kepada iblis di hari Tuhan ya Bang Ben ya. Apa nggak menakutkan itu coba? Menakutkan itu kalau orang berakal tapi. Kan Wahyu 22:16 itu kalau kita klik ya penjelasan dari LAI Alkitab Sabda, di situ jelas ditulis bintang timur adalah salah satu gelar dari Yesus. Metaforanya adalah iblis atau Lucifer. Terus ada yang menyebutkan kan begini, aku Yesus sang bintang timur, kan itu ada juga Bang Ben. Iya, Wahyu 22:16. Iya itu. Ya begitu kita penjelasannya Wahyu 22:16 tentang bintang timur itu langsung muncul di situ. Tertulis seperti itu. Bentar Bang Ben, Ibu Radot Yesus itu bukan Tuhan, Bu Radot bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah hamba Allah. Yesus itu utusan Allah. Jadi kalian ini termasuk Bunda Radotma ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Bunda Radotma itu menyembah utusan. Aduh ini spam terus nih. Yesus orang hamba, ya kan? Yesus orang hamba, berarti nyembah hamba, ya kan? KPR 3 nomor 13. Allah nenek moyang kita memuliakan hambanya, yaitu Yesus Christ. Siapa yang memuliakan hambanya? Jelas kayak gitu ya tertulis. Kira-kira ya. Naik Bu Radot. Kira-kira di gereja itu yang disampaikan apa Bang Ben? Coba tiru Bang Ben. Kayak apa pendeta itu nyampein? Nggak jauh-jauh dari kasih karunia, second blessing. Kita itu kasih, ya, kiri, kasih kanan gitu ya. Kasih karunia, second blessing, terus ditutup oleh perpuluhan dan persembahan kasih. Duit ujung-ujungnya. Nanti pas Bunda Rama buka, terus pendetanya ngomong haleluya. Terus gini, naik naik diskusi, Bunda Rama ngomong gini, buka Bible kan, buka data kan. Kamu Rama nggak paham kamu, mana ada tertulis kayak gitu. Nah sudah itu, ini terbukti. Nah biar aku baca, di mana tadi, di nomor berapa, di mana? Ternyata dia nggak pernah baca. Ini kacau. Sudah dibacakan Bunda Rama, sini tak jelaskan, sini tak jelaskan katanya kan. Nah setelah ditutup sama Bunda Rama, di mana tadi, di nomor berapa? Mau jelasin, letaknya aja nggak tahu, gimana itu Bang Ben? Kan gabrul itu.
Sering lah gitu. Jadi kita bawa ayat ya. Tiba-tiba udah dia jelasin bla 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 sampai lebih dari 5 menit. Ditanya, emang tadi yang dijelasin ayat berapa? Dia tanya, lo tadi ayat berapa ya? Ayatnya nggak tahu, dibaca pun tidak, udah jelasin 5 menit pula jelasinnya. Kan gila, aku bilang. Aduh, sekelas pendeta aja kan gabrul, kadang kok heran saya.